Menantu Super. Bab 2821-2840. Bab 2821 sulit untuk mengusir Tuhan. Fang Kun sangat bangga, dan karena lampu di penjara langit relatif gelap, Fang Kun tidak menyadari kebencian dingin di wajah Fang Biao saat ini. Dia hanya melirik Han San Qian yang tergeletak di tanah dengan bercanda, sambil melihat. Di matanya, ada juga sedikit rasa dingin yang provokatif. Tampaknya memberitahu Han San Qian bahwa meskipun ayahnya datang, itu bukanlah alasan mengapa Han San Qian bisa menyelamatkan nyawanya. Melihat jejak pertarungan sengit di sekitarnya, Fang Kun tidak bisa lagi menyembunyikan rasa bangga di wajahnya. Kalau dipikir-pikir, orang ini pasti telah dipermainkan berulang kali oleh si pembunuh. Namun, yang membuatnya lebih bahagia adalah Han San Qian masih hidup setelah mengalami penghinaan seperti itu. Jika dia menemukan Dewa Asia, semuanya akan berkembang ke arah yang dia inginkan. Namun, tidak seperti dia, Fang Biao sudah mengatupkan giginya dan meluapkan amarahnya. Jika sebelumnya Fang Kun adalah penampilan dan kebanggaan terbesar dalam hidupnya, kini Fang Biao malah merasa memiliki telur jauh lebih baik daripada melahirkan anak pemberontak seperti itu. Apakah kamu menangkapnya? Fang Biao bertanya, menahan amarahnya. Sama sekali tidak mengerti maksud ayahnya, Fang Kun menjawab dengan tenang, tepat sekali. Mengapa kamu menangkap orang? Anak ini menganiaya perempuan di depan umum, jadi dia pantas ditangkap, kata Fang Kun. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Meskipun dia marah, dia adalah putranya. Fang Biao tetap tidak menyerah pada kesempatan terakhir dan mencoba membimbing putranya. Namun di mata Fang Kun yang sombong, bukan saja ia sama sekali tidak menyadari niat baik ayahnya, namun ia juga merasa bahwa Han San Qian pasti telah mengatakan sesuatu di depan ayahnya, sehingga ayahnya ingin menyelidikinya dengan jelas. Tidak ada kesalahpahaman. Ada semua saksi dan bukti fisik mengenai masalah ini, kata Fang Kun. Jika ada saksi dan bukti fisik, Anda bisa menyampaikannya kepada saya. Melihat si idiot ini sama sekali tidak jujur, Fang Biao berkata dengan marah. Mendengar ini, Fang Kun mengerutkan kening, benarkah, ayah? Maksudmu, kamu lebih suka mempercayai bocah ini daripada putramu sendiri. Anak kandung. Tidak apa-apa kalau aku tidak menyebutkannya, tapi semakin aku menyebutkannya, semakin marah jadinya. Sekarang aku tidak sabar untuk melepaskan diri dari hubungan ayah anak denganmu. Kamu masih punya anak sendiri. Kamu benar-benar pengkhianat. Saya hanya percaya pada fakta, kata Fang Biao dengan marah. Ayahmu benar. Jika kamu punya bukti, tunjukkanlah, Cai Rong juga berkata dingin dengan wajah dingin. Tuan, bahkan Anda. Fang Kun tercengang, benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi, Tuan? Tuan Cai tersenyum dingin dan berkata dengan nada menghina, Tuan Fang, tolong jangan berteriak sembarangan. Tuan Cai telah menjadi orang yang tenang sepanjang hidupnya. Xianyun Yehe telah lama terbiasa sendirian, dan dia tidak pernah berniat untuk membawa orang kedua bersamanya. Jika Anda lulus, tentu saja Anda tidak akan menerima peserta magang. Lagi pula, Tuan Cai tidak berani naik ke keluarga Fang, dan dia mengundang Tuan Muda Fang. Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi jangan bicara omong kosong. Setelah mengatakan ini, Tuan Cai sedikit memalingkan wajahnya dan bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Fang Kun. Mendengar ini, tidak hanya Fang Kun yang tercengang, tetapi juga Fang Biao di sampingnya. Apa artinya? Artinya perjalanan magang Fang Kun baru saja berakhir. Ini. Jika kita baru mengetahui betapa bahagianya kita bisa magang di Pak Cai, sekarang kita mendengar berita yang tiba-tiba, betapa sengsaranya kita. Seolah-olah dalam sekejap, saya jatuh dari surga ke neraka, lalu diinjak beberapa kali. Tuan Cai, kenapa? Fang Kun merasa luar biasa, dan semangat tinggi di wajahnya berubah menjadi kebingungan, hanya karena aku menangkap wanita jalang ini. Pelacur. Tuan Cai mendengus dingin. Jika dia perempuan jalang, lalu siapa kamu? Tetapi ketika Tuan Cai hendak membantahnya, Tuan Fang tiba-tiba melirik ke arah kaki Han San Qian secara tidak sengaja. Ketika dia melihat area yang sangat gelap di kakinya, dia terkejut. Ketika Fang Biao mengikuti pandangan Tuan Cai dan melihat bagian atas kakinya, dia terkejut. Pada saat yang sama, tubuhnya miring dan dia jatuh tepat di pagar sel, menunjuk ke arah Fang Kun. Geram, kamu.
Kamu anak jahat, kamu. Apa yang kamu lakukan padanya? Bab 2822, Anak yang Hilang. Fang Kun mengerutkan kening, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda lakukan seperti ini, tetapi Anda baru saja menangkap seorang pria yang menganiaya wanita. Apakah Anda perlu berlebihan? Orang ini dicuri dan diperoleh oleh bangsaku, tapi dia sekuat besi. Aku hanya menghukumnya dengan hukuman ringan dan hukuman berat. Setelah mengatakan itu, Fang Kun menatap tajam ke arah Han San Qian. Wanita jalang ini tidak tahu apa yang dia katakan kepada Tuan Cai dan ayahnya, yang membuat kedua tetua itu sangat marah. Ketika dia dengan acuh tak acuh melewati level ini, saya ingin Anda membayar kembali $3.000. Hukuman kecil. Tuan Cai dan Fang Biao menatap dengan mata terbelalak. Kakiku sudah hitam seperti batu bara, apakah ini masih disebut hukuman kecil? Selain itu, mereka semua adalah veteran dunia gurun. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu hukuman mati tanpa pengadilan seperti apa yang digunakan orang ini ketika dia melihat gejala ini? Tidak apa-apa jika dia adalah orang biasa, tapi pengkhianat sialan ini harus ditempatkan pada Han San Qian. Semakin Tuan Cai memikirkannya, dia menjadi semakin marah, bahkan dia mencibir di bibirnya dan menatap ke arah Fang Biao. Fang Biao juga marah dan cemas, tetapi di satu sisi adalah putranya, dan di sisi lain adalah Dewa Es dan para senior dari alam gurun. Mereka semua menunggu jawabannya. Oke, kamu menangkapnya dengan baik, kamu menangkapnya dengan sangat baik. Fang Biao mengangguk dengan berat, lalu dia mencondongkan tubuh sedikit, dan detik berikutnya, berbalik dan menamparnya dengan keras dan keras. Bentak. Suara tamparan itu bahkan memekakkan telinga di Tian Lao. Ayah, kamu memukulku. Menyentuh wajah kanannya yang sakit bahkan merah dan bengkak, Fang Kun menatap ayahnya dengan tidak percaya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia adalah masa depan keluarga Fang. Dia diawasi oleh semua orang dan dirawat oleh orang tuanya. Selama bertahun-tahun, apalagi ayahnya yang memukulinya, dia bahkan tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar. Dalam kata-katanya, dia adalah kekasih ayahnya, jadi bagaimana bisa seorang ayah rela melepaskannya? Tapi hari ini, dia tidak hanya mengucapkan kata-kata kasar, dia bahkan memukul dirinya sendiri, dan tujuannya hanya untuk orang yang tidak ada hubungannya, bukan, tepatnya, musuhnya. Memukulmu. Aku tidak hanya ingin mengalahkanmu, aku juga ingin membangunkanmu. Fang Biao meraung dengan marah, dan detik berikutnya, tangannya yang lain tiba-tiba terangkat dan kemudian mengipasi ke bawah. Bentak. Sisi kiri wajah Fang Kun kembali terasa sakit membara. Beberapa pelayan di belakang Fang Kun tercengang. Mereka belum pernah melihat tuan rumah bertingkah seperti ini, apalagi melihat pemilik keluarga memperlakukan tuan mudanya seperti ini. Saat dia hendak berlutut dan memohon kepada tuan muda, Fang Biao tiba-tiba berteriak dengan dingin, seseorang datang. Ada. Kamu akan menggunakan hukuman apapun yang digunakan Tuan Fang padanya di penjara. Ingat, hukumannya ganda. Setelah mengatakan ini, Fang Biao berdiri dengan punggung dan sedikit mengangkat kepalanya, tidak hanya untuk berhenti merasa sedih, tetapi juga tidak ingin melihat Fang Kun agar tidak semakin marah. Mendengar ini, Fang Kun tercengang dan panik, dia berjalan di belakang Fang Biao dalam beberapa langkah dan berteriak tidak percaya, ayah. Apa yang kamu bicarakan? Aku anakmu. Beberapa pelayan ragu-ragu untuk mengambil tindakan dan berdiri dengan ekspresi malu, menunggu Fang Biao berubah pikiran. Tapi Fang Biao bahkan tidak berbalik, dia hanya berteriak dengan suara dingin, apa? Apakah telingamu tidak berguna? Tidak bisakah kamu mendengarku? Beberapa pelayan tidak lagi berani mengabaikannya, dan dengan cepat berjalan ke sisi Fang Kun dan mengantarnya turun. Melihat tekad ayahnya, Fang Kun benar-benar panik saat ini. Melihat Han San Qian yang terbaring di tanah dan menatapnya dengan tenang, dia hampir marah, Fang Biao, apakah kamu gila? Racun harimau tidak bisa memakan bijinya, kamu bahkan ingin membunuh putramu sendiri, apakah kamu layak untuk ibuku yang sudah meninggal? Fang Biao memejamkan mata rapat-rapat, hanya karena istri tercintanya meninggal dunia maka ia melahirkan Fang Kun, sehingga ia sangat menyayangi putra satu-satunya sehingga tidak berlebihan jika digambarkan sebagai orang yang memanjakan. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa sikap memanjakan seperti inilah yang menyebabkan dirinya menimbulkan bencana sebesar itu hari ini. Meskipun sebagai seorang ayah, dia sangat mengagumi putranya yang masih kecil, tapi di kehidupan selanjutnya,
kita akan memenuhi persahabatan kita sebagai ayah dan anak. Tunda, Fang Biao menghela nafas. Begitu dia selesai berbicara, Fang Kun tampak ngeri, dan beberapa pelayan tidak berani berkata apa-apa. Mereka menyeret Fang Kun menuju ruang eksekusi di sebelahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Kun menatap kosong ke arah Han San Qian di depannya, yang perlahan diseret pergi dengan tidak percaya. Bab 2823 Saya masih menunggu pertunjukan yang bagus. Mengambil napas panjang, Fang Biao menoleh sedikit dan menatap Fang Kun, yang telah diseret semakin jauh, dengan keengganan dan ketidakberdayaan di matanya. Bing Sen, pengkhianat itu telah dihukum. Jika kamu masih merasa tidak puas, Fang bersedia menerima hukuman untuk pengkhianat itu. Tuan muda akan menikah besok. Ini adalah acara besar bagi keluarga Fang, jadi mengapa kita perlu melakukan sesuatu yang berdarah dan serius saat ini? Han San Qian terkekeh pelan, lalu perlahan berdiri. Saya kira begitu, ingat hukuman ganda ini sebelumnya, dan kembalilah untuk mendapatkannya kembali ketika dia menikah, atau ketika suasana hatiku sedang buruk. Bagaimana? Mendengar perkataan Han San Qian, mata Fang Biao penuh dengan keterkejutan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Han San Qian akan begitu mudah diajak bicara? Yang lebih penting lagi, kondisi ini menguntungkan pihak lain tanpa ada kerugian. Tuan Cai sedikit mengernyit dan memandang Han San Qian dengan aneh. Meskipun pria di depannya masih muda, terlihat jelas bahwa dia, seorang lelaki tua di dunia, tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Itu sangat tidak sopan, biarkan saja. Dan masih, apakah dia sengaja memihak keluarga Fang? Dia tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini, tetapi bagi Fang Biao, jawabannya sangat jelas. Jika bukan karena kebaikan keluarga Fang, bagaimana mungkin Bing Shen tua bisa membuat masalah besar? Memikirkan hal ini, Fang Biao tiba-tiba membungkuk sedikit pada sudut 90 derajat. Fang Biao ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewa Es atas nama Nizi. Setelah pesta pernikahan selesai, Fang Biao pasti akan membawa Nizi ke sini untuk meminta maaf. Han San Qian tersenyum lembut, mengangguk, berdiri perlahan, dan berjalan keluar sel. Jika Fang Kun bertanya, jangan banyak bicara. Lagi pula, lebih baik lebih sedikit tempat seperti ini agar tidak merusak karakter moralmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Han San Qian perlahan berjalan menuju gerbang Tian Lao. Melihat Han San Qian berjalan dengan bebas, Fang Biao dan Cai Rong menyadarinya saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menatap. Bukankah dia menderita hukuman es dan api? Penyiksaan es lambat untuk diterapkan, jadi cukup untuk tidak menunjukkannya saat ini. Penyiksaan api telah membakar kakinya seperti itu, tapi dia tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sialan ibunya. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera menyelamatkan bajinganmu itu? Juga, Fang Biao, tolong segera evakuasi dari tempat berasap ini. Setelah Cai Rong selesai berbicara, dia segera mengikuti jejak Han San Qian dan berjalan keluar dari penjara. Mundur. Melihat punggung Tuan Cai, Fang Biao sepertinya menjawabnya, tapi juga sepertinya mengingatkan dirinya sendiri. Jika tempat malang ini tidak dihilangkan, apa gunanya menyimpannya? Dia hampir membuat marah Dewa Es dan membawa bencana bagi seluruh keluarga Fang. Belum lagi Dewa Es tidak senang melihatnya, bahkan ia sendiri merasa jijik tinggal di tempat yang menyedihkan ini. Namun, mengira Dewa Es sengaja memihaknya saat ini, wajah serius Fang Biao tiba-tiba tersenyum. Kemudian, dia bergegas ke ruang penyiksaan untuk menyelamatkan putranya. Di luar penjara, Cai menyusul Han San Qian. Setelah memberi hormat sedikit, dia gagal menyambutnya dengan baik, yang membahayakan Han San Qian. Trenggiling sudah lama menunggu di luar, menyaksikan Tuan Cai dan Han San Qian mengobrol dengan gembira. Pada akhirnya, Tuan Cai dengan hormat mengundurkan diri ke Han San Qian, dan lelaki itu bergegas menyambutnya. Oke, Han San Qian, memang benar mereka mengirimmu keluar dengan cara yang sama seperti mereka menerimamu. Ngomong-ngomong, di mana wanita jalang seperti Fang itu? Sial, jangan biarkan aku melihatnya, aku harus merobek kulitnya. Han San Qian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, saat hari gelap, dia akan menjadi pengantin pria. Jika kamu memukuli pengantin pria pada malam pernikahan, apakah kamu tidak takut pengantin wanita akan membalas dendam padamu? Sial, apa maksudmu dengan itu?
Bukankah kamu sudah melepaskan si Jalang Fang itu? Memikirkan tampang arogannya membuatku sangat tidak senang. Han Sanqian tersenyum lembut. Faktanya, dia juga tidak bahagia. Namun, alasan mengapa dia tidak mau mengejar Fang Kun untuk saat ini adalah karena dia tidak ingin berselisih dengan keluarga Fang. Bagaimanapun, dia harus melakukannya. Mengandalkan mereka untuk insiden Huazu. Oleh karena itu, Han Sanqian tidak menginginkan hal ini. Yang kedua sebenarnya yang paling penting. Sejujurnya, Han Sanqian sangat menantikan pertunjukan seperti apa yang akan disiapkan orang ini untuknya besok. Bab 2824 Malam Pernikahan. Oke, ini sudah larut, kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Menepuk bahu Trenggiling, Han Sanqian tersenyum tipis dan membawanya menuju halaman belakang. Di halaman belakang, Su Yan sedang duduk dalam keadaan linglung, dengan sepasang mata indah yang samar-samar khawatir dan sedikit kesepian. Ketika dia mendengar Lu Su datang dengan penuh kegembiraan untuk mengumumkan kembalinya Han Sanqian, mata si cantik tiba-tiba memiliki kecemerlangan dan pesona masa lalu. Meskipun dia seorang wanita dan selalu bersikap sopan dan masuk akal, mau tak mau dia bergegas keluar dengan lebih cepat saat ini. Saat dia melihat Han Sanqian, ada sedikit keluhan di matanya, tapi juga sentuhan ketenangan pikiran. Dia hanya menatap Han Sanqian, bibir merahnya tidak terbuka, dan matanya penuh dengan benda. Han Sanqian mau tidak mau akan sedikit terkejut dengan matanya, dan bahkan merasa sedikit tertekan karenanya, tapi dia masih tersenyum padanya. Meski berupa senyuman, namun maknanya sudah cukup. Su Yan memahami senyuman ini dan merasa sedih di hatinya, tapi dia hanya bisa tersenyum di wajah cantiknya. Hei, kemana saja kalian berdua? Tahukah kalian bahwa kami sangat khawatir? Lu Su tidak secerdas Su Yan, jadi dia bergegas maju dalam beberapa langkah dan berteriak begitu saja dengan nada tertekan. Trenggiling tidak berani mengatakan apa-apa, dia memandang Han Sanqian, tetapi melihat Han Sanqian hanya tersenyum acuh tak acuh, tidak apa-apa, ada sesuatu yang tidak terduga. Kecelakaan apa? Lu Su mengerutkan kening. Ini masalah kecil, jangan dibicarakan. Ini sudah larut, ayo tidur lebih awal. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian memandang Su Yan dengan sopan, berbalik dan masuk ke kamarnya dengan Trenggiling. Hei, kalian! Wajah kecil Lu Su yang marah menjadi sangat tertekan. Oke Elf Su. Su Yan menghentikan Elf Su dan menggelengkan kepalanya sedikit, ini sudah larut, jadi kita harus istirahat lebih awal. Nona. Lu Su sangat kesal dan menghentakkan kakinya karena marah. Dia sendiri baik-baik saja, namun wanita muda itu pernah mendengar berita tentang hilangnya Han Sanqian. Meski dia tidak pernah mengatakan bahwa dia khawatir, wanita muda itu sudah cukup menunjukkan perhatian. Selama beberapa jam ini, ia hampir tidak menyentuh setetes air atau setetes pun nasi. Ia memiliki kebiasaan tidur lebih awal, dan hingga saat ini ia masih belum istirahat. Tapi Han Sanqian sialan ini tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia kembali, dia benar-benar kesal. Di dalam rumah, Han Sanqian minum air dan langsung berbaring di tempat tidur. Trenggiling mengikutinya dengan diam-diam, melihat ke sana kemari. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan berkata dengan depresi, sialan, bukan. Lalu apa? Apa kamu sebenarnya berencana melakukan ini? Lalu apa lagi yang kamu inginkan dariku? Ucapkan terima kasih secara pribadi. Atau mungkin mentraktir mereka makan malam tanpa mengungkapkan rasa terima kasihmu. Meskipun tidak seperti itu, apakah kamu terlalu tidak berperasaan? Kamu tidak melihat ekspresi sedih di mata Su Yan ketika dia melihatmu kembali. Jelas, orang-orang sudah lama mengkhawatirkanmu. Trenggiling merasa sedikit-sedikit kasihan pada nilai Su Yan. Hanya karena aku mengetahui hal ini, aku hanya dapat melakukannya dengan cara ini, kata Han Sanqian. Karena hatinya milik seseorang, pasti akan menyakiti hatinya, jadi mengapa tidak membunuhnya dengan tanganmu sendiri saat dia masih dalam tahap pertumbuhan? Han Sanqian lebih suka disebut bajingan di depan wajahnya daripada membiarkan wanita manapun diam-diam memanggilnya bajingan di dalam hatinya. Sial, kamu benar-benar berhati-hati agar tidak tersambar petir suatu hari nanti. Trenggiling menggelengkan kepalanya dengan depresi, sedangkan kamu, ada begitu banyak keindahan di sekitarmu, tetapi kamu termasuk di antara ribuan bunga, dan kamu tidak punya sedikit warna merah. Bagaimana denganku? Ibuku bahkan tidak punya anjing di sisinya.
Dia mati-matian berusaha mencari seorang gadis tetapi tidak ada siapa-siapa. Tuhan itu buta sekali. Setelah mengatakan itu, Trenggiling berbaring tertekan di tempat tidur di sampingnya, mencicit dan menamparkan bibirnya, seolah-olah dia sedang meratapi ketidakadilan Tuhan, dan tampak tertekan karena bunga persiknya yang rusak. Malam panjang berlalu perlahan di tengah lamunan semua orang. Keesokan paginya, lonceng bahagia keluarga Fang dibunyikan, alat musik dimainkan, dan mereka bernyanyi dan menari, seolah-olah mereka sedang menuju puisi baru dengan datangnya hari yang baru. Beberapa orang yang terlibat secara alami diam tentang apa yang terjadi tadi malam, tetapi untuk bawahan, mereka tidak berani bertanya lebih banyak kecuali atasan mereka memberi tahu mereka. Apalagi, setelah mencari selama beberapa jam, semua orang kelelahan dan pergi tidur lebih awal. Pagi-pagi sekali, kepala keluarga memerintahkan pernikahan dilangsungkan seperti biasa, dan rombongan segera sibuk kembali. Apa yang terjadi tadi malam, seperti keagungan tadi malam, lenyap. Apa yang terjadi adalah sesuatu yang menyenangkan seperti matahari terbit. Han Sanqian membuka pintu dan keluar perlahan. Hari ini, dia sengaja bangun pagi, menunggu hadiah spesial yang disiapkan Fang Kun untuknya. Bab 2825 Perlawanan Su Yingxia. Di kamar Su Yingxia, dia juga berdiri sedikit dan mendekati jendela sendirian. Namun yang membedakan dengan Han Sanqian adalah Han Sanqian sengaja bangun pagi, sedangkan Su Yingxia begadang semalaman. Meskipun dia tahu apa yang telah terjadi dan tidak bisa mengubahnya, semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin sedih. Saat mereka berguling-guling, sosok Han Sanqian ada di mana-mana, masa lalu mereka yang bahagia, kebahagiaan Han Nian dan keluarga. Dia sedih, dia merindukannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kesedihan yang mendalam menekannya dan dia hampir terengah-engah, seolah-olah dia dikurung di ruangan ini seperti burung kenari. Dia ingin membuka jendela untuk mengambil napas, tetapi begitu tangannya yang halus diletakkan di dekat jendela, dia dengan lembut menarik tangannya kembali. Bukalah jendela untuk mengeluarkan udara, ya, tubuhmu mendapat udara, tapi bagaimana dengan hatimu? Saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa melewatinya seumur hidup Anda, bukan? Memikirkan hal ini, Su Yingxia tersenyum pahit, lagi pula, dia masih tidak membuka jendela, dan dia serta Han Sanqian melewatkannya begitu saja. Di luar, Fang Biao bergegas bersama sekelompok tetua, dan ada 3 atau 5 wanita di sampingnya, semuanya sangat cantik. Bing Sen, kamu bangun pagi-pagi sekali. Orang-orang seperti Fang Biao, yang mencapai hal-hal besar, secara alami sangat pandai dalam melakukan sesuatu. Dia memiliki senyuman di wajahnya, seolah-olah apa yang terjadi kemarin tidak pernah terjadi. Han Sanqian sedikit mengernyit, menatap Fang Biao, dan tersenyum dengan tenang, apakah Anda tidak bangun pagi-pagi sekali, Tuan Fang? Haha, ada yang harus kulakukan di rumah, jadi tentu saja aku harus bangun pagi. Pernikahan akan diadakan pada siang hari, jadi Dewa Es bisa istirahat. Tidak perlu, Tuan Fang bilang dia punya hadiah untukku. Aku menantikannya, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut, Fang Biao akhirnya merasa lega, pengkhianat ini tidak bodoh dan dia segera menebusnya setelah dia tahu dia telah menyinggung seseorang. Namun, bagaimana Fang Biao tahu bahwa hadiah Fang Kun, sampai batas tertentu, bukanlah apa yang disebut hadiah yang dia pikirkan. Kamu tidak memberitahu Fang Kun tentang identitasku kemarin, kan? Han Sanqian bertanya. Fang Biao mengira dia pintar dan mengangguk, Dewa Es memerintahkanku untuk tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya memberitahu pengkhianat itu bahwa ada sesuatu yang salah, jadi aku menghukumnya. Han Sanqian mengangguk, ini yang terbaik, hadiahnya akan tulus. Mendengar perkataan Han Sanqian, pemahaman Fang Biao jelas menyimpang dari kenyataan lagi, dia tersenyum lembut dan berkata, jangan khawatir, pengkhianat akan datang dan mengakui kesalahannya, dan dia pasti akan memuaskan Dewa Es. Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memfokuskan matanya pada kotak besar yang dipegang oleh para tetua di belakang Fang Biao. Lalu dia tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, kepala keluarga Fang belum mengatakan apa-apa, kenapa apakah kamu datang sepagi ini? Haha, Nizi akan menikah, dan Bing Sen kebetulan ada di rumah. Dari segi status, tidak ada yang bisa menandingimu. Oleh karena itu, Fang berani dan ingin meminta Bing Shen meresmikan pernikahan Nizi. Selain itu, pakaian pernikahan,
Ada juga beberapa harta karun gurun langka dari seluruh dunia sebagai tanda terima kasih. Sebelum Han San Qian dapat menjawab, Trenggiling berjalan keluar dengan kepala di punggungnya. Kemudian, di bawah senyum maaf Fang Biao, pria itu membuka beberapa kotak sedikit, dan untuk sesaat dia merasa matanya seperti dibutakan. Trenggiling berjalan beberapa langkah dan berbisik di telinga Han San Qian, semuanya bagus. Ketika Han San Qian tersenyum, dia secara alami tidak peduli apa yang baik atau buruk, tidak perlu memimpin pernikahan, saya akan muncul saja. Mendengar ini, Fang Biao mengangguk dengan canggung. Meskipun tidak bermartabat seperti Bing Sen yang menyaksikan pernikahan secara pribadi, bagaimanapun juga, Bing Sen tidak pernah bersedia menghadiri jamuan makan kemarin, dan sekarang dia telah setuju untuk menghadiri pernikahan tersebut. Perbedaan besar antara ini menunjukkan bahwa Bing Sen telah membuat konsesi yang cukup. Terlebih lagi, yang paling penting adalah dengan kedatangan Dewa Es, keluarga Fang telah mendapatkan wajah yang mereka inginkan, dan yang lainnya adalah hal kedua. Memikirkan hal ini, Fang Biao tersenyum, mengangguk kepada orang-orang di belakangnya, dan meminta sekelompok orang untuk memindahkan beberapa kotak harta karun ke kamar Bing Sen. Han San Qian ingin menolak, tetapi Trenggiling memaksa lengan Han San Qian ke bawah, tersenyum, dan memberi isyarat agar semua orang segera masuk ke dalam. Han San Qian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Segera setelah barang-barang itu disingkirkan, Fang Biao membungkuk sedikit kepada Han San Qian, kalau begitu aku akan menunggumu, Dewa Es, di pesta pernikahan. Mudah diucapkan, jawab Trenggiling untuk Han San Qian. Fang Biao mengangguk, dan pada saat ini, dia memusatkan perhatiannya pada selir di belakangnya. Bab 2826, Cemburu. Kemudian, Fang Biao berkata dengan lembut, kalian akan tinggal dan menjaga Dewa Es. Ya, beberapa wanita dengan cepat membungkuk dan memberi hormat. Tuan Fang, itu tidak perlu, Han San Qian hendak berbicara, tetapi disela. Fang Biao tersenyum dan berkata, tadi malam sangat sulit bagi Dewa Es. Jangan salah paham, mereka semua berasal dari Mansion. Mereka semua murni, dan mereka bahkan memiliki kemampuan untuk memijat. Biarkan saja mereka memijat Dewa Es dan temanmu untuk bersantai, tidak ada niat lain. Han San Qian masih ingin menolak, tapi Trenggiling segera menghentikan Han San Qian dan berkata, menurutku ini ditangani dengan baik. Seluruh tubuhku sakit tadi malam. Lagi pula, ini masih pagi. Lumayan untuk dipijat untuk bersantai. Han San Qian memutar matanya tanpa berkata-kata. Jika Fang Biao ingin memijatnya, tidak perlu mengirim beberapa wanita muda dan cantik. Dia juga dengan sengaja menekankan bahwa dia murni. Yang jelas, niat si pemabuk bukan untuk minum. Namun sayang sekali mata Trenggiling sudah tertuju pada beberapa keindahan dan tidak bisa menjauh sama sekali. Bagaimana mungkin Fang Biao melewatkan kesempatan memanjat pohon seperti itu? Dia buru-buru tersenyum dan melambaikan tangannya, apa yang kalian semua lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kalian tidak bergegas dan melayani kedua tamu terhormat itu? Dengarkan aku. Jika kedua tamu terhormat itu tidak senang sama sekali, hari-harimu akan berakhir. Ya, keempat gadis itu mengangguk sedikit dan menjawab serempak. Oke, ini sudah larut. Fang penuh dengan tamu di taman, dan dia masih perlu melakukan beberapa hal sepele, jadi aku akan mengganggu kalian berdua lagi. Setelah mengatakan itu, Fang Biao mengangkat kepalanya, membungkuk sedikit, dan memimpin semua orang dalam membungkuk, berbalik dan pergi. Trenggiling memandangi beberapa wanita cantik yang sedang bersenang-senang, bagaimana dia bisa tahu bahwa ini jelas-jelas hanyalah sebuah desa lembut yang diatur oleh Fang Biao. Implikasi dari kata-kata Fang Biao, apakah itu 4 gadis atau 3.000 han, sudah terlalu jelas. Atau mungkin, Trenggiling tahu bahwa itu benar, namun bersedia melompat tanpa ragu-ragu. Ayo pergi, ayo dipijat. Trenggiling sama sekali tidak melihat ketidakberdayaan tertulis di wajah Han San Qian, dan menarik para wanita itu untuk masuk ke dalam rumah. Hampir pada saat ini, pintu di samping berdering pelan, dan Su Yan perlahan keluar bersama Lu Su. Kedua wanita tersebut, yang berada dalam suasana hati yang sedikit lebih baik setelah malam penyesuaian, sedang mengobrol dan tertawa ketika mereka tiba-tiba melihat Han San Qian dan Trenggiling masuk ke dalam rumah bersama keempat wanita tersebut. Tepatnya, Trenggiling tidak sabar untuk mengambil keempat gadis itu, sementara Han San Qian berdiri di sana tanpa daya. Namun setidaknya,
hal itu tidak terjadi di mata kedua wanita tersebut. Melihat pemandangan ini, wajah kedua wanita itu tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin hampir di saat yang bersamaan. Suyan baik-baik saja, dia membuat beberapa penyesuaian dan kembali normal, tetapi Lu Su tidak dapat menahan amarahnya lagi, dan segera berteriak dengan dingin, "Oh, beberapa orang benar-benar menyembunyikannya dalam-dalam, di depan nona muda saya. He tampak seperti pria yang sedang jatuh cinta, dan membuat kami berpikir dia adalah seorang pria sejati." Pada akhirnya, dia hanya berbalik dan menghilang, berkeliaran di luar di antara bunga-bunga, berdengung seperti lebah, yang sungguh menjijikkan untuk didengarkan. Lu Su. Meskipun Su Yan juga tidak senang, dia segera menyuruh Lu Su untuk tidak mengutuk. "Bukankah yang kubilang benar? Orang bilang kamu tidak takut pada penjahat, tapi pada orang munafik. Nona, jangan lihat orang-orang menolakmu sekarang, mungkin kamu sedang bermain-main untuk menangkap ikan besar. Lagi pula, ada trik yang disebut bermain sulit untuk didapat." Setelah selesai berbicara, Lu Su menatap Han San Qian dengan sepasang mata. Jika pandangan bisa membunuh, Han San Qian tidak akan meragukannya sama sekali. Saat ini dia telah dibunuh oleh Lu Su berkali-kali. Itu tidak seperti yang kamu bayangkan, biar ku jelaskan. Melihat Han San Qian terlibat, Trenggiling menggaruk kepalanya karena malu dan ingin berdiri dan menjelaskan. Lu Su mendengus dengan nada menghina, "Tidak perlu dijelaskan, kalian semua sangat pandai berakting, siapa yang tahu berapa lama aku akan diperankan olehmu. Nona, ayo pergi." Begitu dia selesai berbicara, Lu Su menarik Su Yan dan berjalan dengan marah menuju kamar pengantin wanita. Trenggiling merasa cemas dan menarik Han San Qian, "Mengapa kamu tidak mengejarku?" Han San Qian mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang kedua wanita itu, "Apakah kamu ingin mengejar mereka?" Bab 2827 Bisakah kita bertemu? Dengan senyum yang dipaksakan, Han San Qian memilih menggelengkan kepalanya. Jika itu Su Yingxia, Han San Qian pasti akan mengejarnya, tapi ini Su Yan, jadi bagaimana dengan Han San Qian? Bagi Han San Qian, mungkin hasil ini yang terbaik. Biarlah dia berpikir seperti ini. Setidaknya dengan cara ini, dia mungkin bisa lebih cepat melupakan dirinya sendiri. Bagaimana Han San Qian tahu bahwa jika dia benar-benar menyusul, yang akan dia lihat adalah Su Yingxia? Sambil menggelengkan kepalanya, Han San Qian berbalik dan kembali ke rumah. Hampir di saat yang sama, Lu Su dan Su Yan juga mengetuk pintu Su Yingxia, tapi satu orang baru saja menghadap ke depan, tetapi orang lainnya sudah berbalik. Baru saja melewatkannya. "Kamu adalah..." Su Yingxia memandang Su Yan dan Lu Su di pintu, merasa sedikit terkejut sejenak. Mutiara hijau itu cantik, Su Yan bahkan lebih cantik meski dengan kerudung, bahkan Su Yingxia, yang super cantik, terasa sedikit pucat dibandingkan dengan mereka. Perhatian tertuju pada kedua orang ini, dan punggung Han San Qian tidak terlihat sama sekali. "Ini keluarga Nona Sukami, Su Yan, dan saya pembantunya, Lu Su," kata Lu Su sopan sambil melihat kembali ke arah Han San Qian dan orang lain di kejauhan dengan kebencian. "Nyonya muda masa depan, keluarga Su adalah salah satu dari 4 keluarga besar, dan Nona Su Yan adalah wanita tercantik di dunia gurun. Tentu saja, pembantunya juga dikenal sebagai yang terbaik di keluarga Su," kata Dong Ju lembut. Su Yingxia mengangguk dan menatap Lu Su, tetapi melihat dia menoleh dan mengikuti matanya, Han San Qian sudah menutup pintu sedikit. Elevezu. Rupanya, ketika Su Yan melihat tatapan Su Yingxia dan mengikutinya, dia sedikit tidak puas dengan kurangnya etiket Lu Su. "Ah!" Lu Su kembali sadar, dan ketika dia melihat mata Su Yingxia, dia menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, "Jangan melihatnya, nak, mereka hanya bajingan. Jika kamu terlalu sering melihatnya, itu akan melukai matamu." Su Yingxia tersenyum canggung dan berkata, "Tetapi tidakkah kamu mendengar bahwa dia adalah dewa es baru di rumah ini? Dia cukup terkenal di dunia gurunmu, bagaimana dia bisa menjadi bajingan?" "Dia hanya bajingan, Nona, benarkan?" kata Lu Su dengan marah. Su Yan menghela nafas tak berdaya, "Elf Su." Lu Su tahu bahwa dia menjadi sedikit lebih emosional lagi, jadi dia buru-buru menjulurkan lidahnya dan menutup mulutnya. "Nak, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Dia dan aku seperti saudara perempuan, jadi aku memanjakannya, tapi aku memanjakannya sampai pada titik di mana aku tidak mengerti aturannya dan membuat gadis itu tertawa." Su Yan meminta maaf.
Su Yingxia tersenyum lembut, Nona Lu Su hanya cemburu, apa gunanya menertawakannya. Dengan kecerdasan Su Yingxia, sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran kecil Lu Su? Siapa? Siapa bilang aku cemburu? Aku tidak akan menyukai bajingan itu. Setelah Su Yingxia menunjukkannya secara langsung, wajah cantik Lu Su memerah dan dia buru-buru menyangkalnya. Terlihat Nona Su juga memiliki kesan yang baik terhadap dewa es ini. Nona Su berpenampilan seperti peri yang turun ke bumi. Orang yang bisa memenangkan hatimu pastilah naga atau burung phoenix di antara manusia. Adalah takdir, Yingxia berharap bisa bertemu dewa es ini. Aku hanya dewa, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya ingin tahu pria seperti apa yang bisa ditemui seperti ini. Su Yingxia tersenyum sopan. Mendengar hal tersebut, Su Yan merasa sedikit bahagia sekaligus pahit di saat yang bersamaan. Meski jatuhnya bunga itu disengaja, namun air yang mengalir begitu kejam. Nak, kamu serius? Pria berbakat dijodohkan dengan wanita cantik, dan wanita cantik dijodohkan dengan pahlawan. Setiap perkataan Yingxia adalah benar, jangan berani berbohong, kata Su Yingxia lembut, inilah kebenaran dari hatinya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke rumah Han San Qian, dan dia iri pada pengantin baru. Jika ada 3.000 orang di sini, mereka bisa melakukannya, tapi saya khawatir dia tidak akan memiliki kata jika selama sisa hidupnya. Memikirkan hal ini, Su Yingxia tidak bisa menahan perasaan sedih. Melihat ini, Dongju buru-buru menyentuh Su Yingxia dengan lembut. Baru kemudian Su Yingxia ingat bahwa ada tamu di depannya, dan dia tersenyum malu-malu. Yingxia lalai dan belum mengundang Nona Su masuk. Kain Wall. Setelah mengatakan itu, dia menatap ke arah Dongju dan berkata, Dongju, bisakah kamu menuangkan teh? Iya. Dongju mengangguk. Su Yan tersenyum lembut dan melambaikan tangan gioknya yang cantik dan ramping dengan lembut, tidak perlu, Nona. Sebenarnya, saya datang ke sini karena ada urusan penting. Ada apa dengan Nona Su? Su Yingxia tertegun. Dia tidak pernah mengenal Nona Su, jadi ada apa? Bab 2828 Plot Rahasia Su Yan. Bisakah kita ngobrol sendirian? Su Yan terkekeh. Su Yingxia tidak menjawab, tapi memandang Dongju dan yang lainnya dengan ringan. Dongju dan yang lainnya jelas terkejut, tetapi ketika mereka mengira itu adalah wanita tertua dari keluarga Su, gadis-gadis itu masih saling memandang, lalu membungkuk sedikit dan mundur. Silakan masuk, kata Su Yingxia lembut, mengundang Su Yan masuk ke kamar. Lu Su, tunggu di luar pintu, perintah Su Yan. Lu Su mengangguk dan berdiri di depan pintu tanpa bersuara. Memasuki ruangan, Su Yingxia mempersilakan Su Yan untuk duduk. Setelah itu, dia menuangkan secangkir teh harum dan menyerahkannya kepada Su Yan. Lalu dia perlahan duduk dan berkata, Nona Su, kamu dan aku belum pernah bertemu satu sama lain. Yingxia benar-benar bingung. Kamu, untuk apa kamu menemuiku? Su Yan sedikit mengernyit, sebenarnya. Saya tidak tahu apa itu, tapi dalam perjalanan ke sini, seseorang meminta saya untuk memberikan sesuatu kepada calon nona muda dari keluarga Fang. Adakah yang mau memberikan sesuatu padamu? Su Yingxia hanya bisa mengerutkan kening, bingung. Siapa yang dia miliki di dunia Bafang? Sangat mudah untuk mengetahui siapa yang dia miliki di dunia Bafang. Mereka adalah geng Fujia atau Han San Qian. Tapi jangan katakan bahwa orang-orang di pihak keluarga Fu tidak mengetahui keberadaannya. Sekalipun mereka tahu, lalu kenapa? Sikap orang-orang itu terhadap saya, apalagi memberi saya hadiah apapun, sebuah jam saja sudah cukup. Mungkinkah itu Han San Qian? Namun, berdasarkan pemahamannya tentang Han San Qian, jika dia tahu bahwa dia ada di sini, dia akan membunuhnya sendirian. Bagaimana dia bisa memberinya hadiah apapun? Mungkinkah kedua surat itu sangat menyakitinya sehingga dia memberinya sesuatu, seperti kenang-kenangan dari mereka berdua, sebagai tanda pesangon mereka. Memikirkan hal ini, Su Yingxia merasa sangat sedih. Meskipun dia tahu kemungkinan ini sangat kecil, dia segera mengambil sebuah kotak kecil yang diambil Su Yan dari tangannya dan segera membukanya. Namun, begitu dia membuka kotak kecil itu, Su Yingxia benar-benar tercengang. Ini tidak bisa dikatakan berbeda dari apa yang dia bayangkan, bahkan bisa dikatakan sama sekali tidak relevan. Itu hanya gulungan kertas menguning dengan bahan khusus. Su Yingxia melirik Su Yan dengan curiga,
tapi Su Yan hanya bisa tersenyum tak berdaya karena dia belum pernah membuka kotak itu, jadi dia tidak tahu apa isinya. Saya berani bertanya pada Nona Su, siapa yang mempercayakan barang ini kepada saya? Su Yingxia bertanya dengan lembut tanpa langsung membukanya. Su Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya tidak tahu siapa dia. Saya hanya tahu bahwa dia berusia lebih dari 100 tahun dan memiliki janggut putih. Meskipun dia hanya mengenakan pakaian biasa, dia memiliki penampilan yang kasar di tubuhnya. Dia jelas bukan manusia biasa. Dia hanya memintaku untuk meletakkan ini. Aku telah memberikan sesuatu padamu, tapi Su Yan benar-benar tidak tahu apa itu dan apa artinya, jadi kuharap kau memaafkanku. Mendengar ini, Su Yingxia mengangguk dan tidak bertanya lagi. Tetapi pada saat yang sama, mengetahui bahwa itu bukan Han San Qian, dia merasa lega sekaligus sedikit kecewa. Kemudian, Su Yingxia dengan lembut mengeluarkan gulungan kertas dari kotaknya, lalu melepaskan ikatan tali di luar gulungan kertas, dan Su Yingxia membuka kertas itu. Panggilan. Tiba-tiba, saat kertas dibuka, bubuk putih tiba-tiba menyembur keluar dari kertas, dan seluruh area sekitarnya dipenuhi bubuk. Tidak bagus. Kilatan tiba-tiba muncul di mata Su Yan, dan dia tanpa sadar memblokirnya dengan kedua tangan dan buru-buru menjauh. Su Yingxia melakukan hal yang sama di sana dan buru-buru mundur. Namun, tidak peduli seberapa cepat keduanya, mereka tidak sekuat Han San Qian, bahkan jika mereka berada dalam kekuatan penuh, itu masih sedikit terlambat. Untungnya, Su Yan memiliki kerudung yang menutupi wajahnya, jadi kecuali sedikit bedak di tubuhnya, wajahnya tidak ternoda apapun. Su Yingxia sudah memalingkan muka, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, bedak putih itu sudah ada. Di wajahnya, banyak nodanya. Su Yan mengerutkan kening, mengangkat tangannya sedikit ke depan hidungnya dan menciumnya, wajahnya menjadi dingin sejenak, racun tanpa akar. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru menatap Su Yingxia, untuk sesaat, dia benar-benar tercengang oleh bedak putih di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yan benar-benar tercengang dan tetap di tempatnya. Su Yingxia juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak normal di tubuhnya. Dia menatap Su Yan dengan tergesa-gesa, matanya penuh kewaspadaan dan kebingungan. Pada saat yang sama, dia sedikit mengerahkan energi di tangannya dan mengambil posisi bertahan. Su Yan, apa maksudnya ini? Bab 2829 Racun Tanpa Akar. Su Yan ingin mengambil langkah maju, tetapi Su Yingxia mundur setengah langkah dan meletakkan tangannya sedikit di atas tubuhnya, jelas siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Nona Su, Anda salah paham. Su Yan segera berdiri dan melangkah mundur untuk meninggalkan jarak aman bagi Su Yingxia. Kemudian dia menjelaskan dengan panik, saya tidak tahu ada di makalah ini. Akan ada hal-hal ini. Maaf. Ini semua salahku karena aku tidak memeriksanya dengan cermat sebelum memberikannya padamu. Memikirkan hal ini, air mata rasa bersalah mengalir di mata Su Yan. Jika dia lebih berhati-hati saat memberikan hadiah, keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Su Yingxia dapat merasakan organ dalamnya berputar sedikit, dan energi yang tidak nyaman membuatnya sedikit terhuyung. Namun, meski begitu, Su Yingxia tidak terburu-buru meminta bantuan, tetapi terus menatap Su Yan dengan matanya yang indah. Hah! Su Yingxia akhirnya menurunkan kewaspadaannya, menghela napas panjang, dan roboh tepat di samping meja, nyaris tidak ditopang oleh lengannya. Su Yan dengan cepat bergegas ke depan, mendukung Su Yingxia, dan kemudian membawanya ke samping tempat tidur. Setelah membiarkannya berbaring, dia menggerakkan tangannya sedikit, dan semburan energi perlahan menembus ke dalam tubuh Su Yingxia. Dengan bantuan Su Yan dan perlawanan Su Yingxia sendiri, situasi Su Yingxia sedikit membaik dalam sekejap. Nona Su sepertinya mengetahui racun ini. Su Yingxia kelihatannya tidak begitu baik, tetapi setelah mereka berdua bekerja sama untuk menyesuaikan diri, dia berhasil pulih dengan cepat. Su Yan mengangguk, tapi matanya yang menatap Su Yingxia terasa lebih bersalah. Maaf, Nona Su, jika saya tidak membawakan ini untuk Anda tidak akan. Tidak akan. Saat dia berbicara, setetes air mata jatuh sedikit dari sudut mata indahnya. Su Yingxia tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya dengan susah payah, saya yakin Anda juga tidak mengetahuinya. Anda tidak bersalah jika tidak mengetahuinya. Nona Su harus menyalahkan dirinya sendiri seperti ini.
Lagi pula, kamu juga tahu kalau aku anggota keluarga Fang, jika beracun, keluarga Fang akan punya penawarnya sendiri. Su Yingxia sebenarnya tidak peduli dengan penawarnya. Sekarang dia berada dalam situasi ini, dia tidak lagi peduli dengan hidup atau mati, dia hanya tidak ingin Su Yan merasa terlalu bersalah dan berkata begitu. Tapi yang jelas, setelah mendengar kata-kata Su Yingxia, wajah Su Yan tidak hanya tidak rileks sama sekali, tetapi menjadi semakin bersalah, dan kepala kecilnya tertunduk dalam-dalam, dan dia tidak berani menatap Su Yingxia lagi. Semakin terbuka Su Yingxia, semakin dia merasa tidak nyaman, karena orang lain mungkin tidak memahami sesuatu seperti racun tanpa akar, tetapi sangat mustahil baginya, Su Yan, untuk tidak mengetahuinya. Racun di dunia, betapapun beracunnya, pasti ada akarnya, dan kalau ada akarnya, pasti ada sumbernya, kalau ada sumbernya bisa disembuhkan. Namun alasan mengapa racun tak berakar disebut racun tak berakar adalah karena ia tidak memiliki akar sama sekali, dan tentu saja tidak ada solusinya sama sekali. Tidak ada cara untuk menyembuhkan racun ini, Su Yan berpikir sejenak, lalu memaksakan dirinya untuk berbicara. Kemudian, Su Yan memandang Su Yingxia dengan rasa bersalah, Su Yingxia jelas tercengang, dengan emosi campur aduk di wajahnya. Kematian mungkin tidak melegakannya saat ini, tetapi itu berarti perpisahan dari Han San Qian akan selamanya. Meskipun tidak ada perbedaan antara adegan sekarang dan perpisahan selamanya, tampaknya lebih baik memikirkannya sekali daripada tidak memikirkannya lagi. Tapi tidak punya pikiran lagi lebih baik daripada mengucapkan selamat tinggal selamanya. Su Yingxia sangat bingung, seperti ekspresi wajahnya saat ini. Namun, dia segera tersenyum lembut, tidak masalah. Jika kamu tidak dapat memahaminya, kamu tidak akan memahaminya. Kalau akar racunnya tidak ada, kalau cuaca dingin hampir tidak bisa menyelamatkan nyawa, tapi kalau cuaca panas pasti kesakitan, bagaimana bisa dikatakan tidak bisa diatasi kalau tidak bisa diatasi? Itu. Melihat ketenangan Su Yingxia, Su Yan khawatir. Berdiri. Su Yingxia tersenyum pahit. Tidak ada kegembiraan dalam hidup, tidak ada rasa takut dalam kematian. Wajahnya sangat acuh tak acuh. Karena dia tidak tahu bagaimana memilih, biarkan Tuhan yang mengambil keputusan. Baik hidup maupun mati, kita harus menuruti takdir. Adapun nasib kita bersama Han San Qian, jika ada akhirat, kita harus bergantung satu sama lain untuk hidup dan mati. Mungkin hanya dengan cara ini kita bisa menjalani hidup ini. Seperti yang dikatakan Lu Ruoxin, mungkin keberadaannya hanya akan menjadi penghalang bagi Han San Qian. Memikirkan hal ini, Su Yingxia sepertinya sudah menemukan jawabannya. Dia menatap Su Yan dan tersenyum lembut untuk menunjukkan bahwa dia tidak perlu cemas, apalagi merasa bersalah. Ngomong-ngomong, aku tahu ada seseorang yang bisa membantumu. Su Yan tiba-tiba teringat sesuatu, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya yang cemas. Su Yingxia sedikit mengernyit, tidak tahu siapa yang dia maksud, dan bertanya-tanya, siapa? Dewa Es. Bab 2830 Peta Misterius. Han San Qian memiliki manik es batu giok di tangannya, yang dapat terus-menerus menghasilkan udara dingin, dan karena ia memiliki tubuh manik es batu giok, udara dingin yang dikeluarkannya adalah yang paling murni dan terbesar. Jika Dewa Es dapat membantu, dia pasti dapat membantu Su Yingxia menekan racun tanpa akar semaksimal mungkin. Nanti, dengan manik-manik es batu gioknya yang paling murni, serangan racun tanpa akar akan terasa kurang menyakitkan. Memikirkan hal ini, Su Yan segera berkata dengan cemas, saya akan mengundang dia ke sini sekarang. Nona Su. Su Yingxia menghentikannya, tersenyum padanya, dan menggelengkan kepalanya, seperti yang Anda katakan, orang yang memiliki manik es batu giok adalah Dewa Es yang dihormati oleh ribuan orang di dunia gurun. Jade Bingsu dan Dewa Es hampir sama. Bukankah itu sebuah fantasi bagimu untuk meminta Dewa Es menggunakan harta pribadi untuk menekan penyakit Yingxia? Menurutku meskipun Nona Su menyukai Dewa Es, karena dia menyukainya maka dia memahami kebenaran dengan lebih baik, bukan? Su Yingxia berkata. Bagaimana Su Yingxia tahu bahwa jika mereka berdua benar-benar bertemu, apalagi Xiao Yu Bingsu, bahkan jika mereka menginginkan semua Han San Qian, lalu bagaimana? Di sisi lain, setelah mendengar ini, kegembiraan di wajah Su Yan benar-benar berhenti. Ya, manik es giok adalah simbol dari Dewa Es. Terbukti dengan sendirinya betapa berharganya itu.
Memang benar menggunakannya untuk menekan penyakit. Omong kosong sedikit lagi. Tapi dia telah menyakiti Su Yingxia seperti ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak peduli? Tepat ketika dia merasa malu dan menyalahkan dirinya sendiri, Su Yan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kotak di atas meja dan selembar kertas di tanah. Tiba-tiba, dia sedikit mengernyit, lalu dia membungkuk dan dengan lembut mengambil kertas itu. "Nona Su, apakah ini peta?" Su Yan berteriak, lalu dengan hati-hati membuka lipatan gambarnya sepenuhnya. "Anda tidak akan mengetahuinya sampai Anda melihatnya, tetapi Anda akan terkejut ketika melihatnya." Tempat yang digambarkan di seluruh peta sebenarnya adalah seluruh dunia gurun. Namun, ada tanda rute di atasnya, dan jika Anda mengikuti arahnya ke utara, Anda akan menemukan kota tulang terbakar klan iblis. Jika kamu ingin menyembuhkan racun yang tak berakar, sampai jumpa di kota Burning Bone. Setelah menulis buku, 8 huruf merah muncul. Wajah Su Yan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Apa maksudnya ini? Dia menatap Su Yingxia dengan tatapan kosong. "Saya pikir ini mungkin konspirasi dari awal sampai akhir. Seseorang ingin menggunakan saya untuk mengirimkan barang ini kepada Anda, meracuni Anda, dan kemudian memaksa Anda ke kota tulang terbakar." Su Yan segera mengerti dan mengerutkan kening pada Su Yingxia. Dia berusaha keras untuk mengingat penampilan lelaki tua itu. Yang aneh adalah dia masih bisa mengingat penampilan umum dan pakaiannya. Dia bahkan bisa mengingat setiap detail tubuhnya. Namun, penampilan lelaki tua itu menjadi sangat kabur. Dia jelas-jelas telah berbicara langsung dengan lelaki tua itu, dan keduanya bertatap muka. Tentu saja, dia tahu betul seperti apa rupa lelaki tua itu. Tapi kenapa saat aku mengingatnya kembali sekarang, semuanya menjadi kabur, dan aku bahkan tidak bisa mengingat seperti apa rupanya. Sakit kepala yang parah. Semakin keras Su Yan mencoba memikirkannya, semakin sakit kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak ingat seperti apa rupanya. Su Yingxia buru-buru menyeret tubuhnya yang lemah dan berdiri dengan kuat. Seberkas energi melindungi pikirannya. Setelah suasana hatinya stabil, Su Yingxia berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak dapat memikirkannya, jangan pikirkan itu. Sama seperti kamu katanya, seseorang sengaja menyebarkan biro ini. Lagi pula, dia seharusnya menjadi master yang sangat kuat. Mampu menghapus kesan orang lain dengan begitu ajaib jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang awam. Tapi siapa yang berani memberikan gambaran sebesar itu untuk dirinya sendiri? Jika ada kebencian yang mendalam, Su Yingxia tidak bisa memikirkan orang lain kecuali orang-orang dari keluarga Fuye. Tetapi pertanyaannya adalah, bukankah Su Yingxia, orang teratas dari keluarga Fuye, mengerti? Tidak mungkin mereka memiliki master seperti itu. Dan bahkan jika itu adalah Lu Ruoxin, sekarang dia mengandalkannya, kecil kemungkinannya dia akan mengirim tuan dari keluarga Lu untuk secara paksa membawanya pergi dari kota gurun. Ini jelas bertentangan dengan niat awalnya. Tapi selain ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Su Yan juga tidak mengerti, tapi ada satu hal yang sangat jelas. Bab 2831 Pernikahan dimulai. Jika kota tulang terbakar dapat menyembuhkan racun tak berakar di Su Yingxia, maka dia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membawa Su Yingxia bersamanya. Bagaimana Su Yan tahu bahwa karena itu, keluarga Su terpaksa terlibat dalam nasib yang telah diatur sejak lama? "Nona Su, kudengar keluarga Su juga memiliki butiran es batu giok, kan?" Su Yingxia kembali sadar dan bertanya dengan lembut. "Ya, tapi tidak banyak. Bisakah kamu memberiku sedikit?" Su Yingxia tampak sedikit pucat dan berbicara dengan lemah. "Nak, apakah kamu ingin?" Su Yingxia mengangguk, "Meskipun saya bukan dari gurun, saya telah mendengar Dong Ju menyebutkannya. Keluarga Fang dan Su selalu berhubungan baik, tetapi mereka adalah 4 keluarga besar yang sama dan mereka pasti bertengkar secara terbuka dan diam-diam. Jika masalah antara kau dan aku menjadi ujung tombak, akibatnya akan menjadi bencana. Karena Nona Su mengatakan bahwa rasa dingin dapat sedikit menekan racun, maka aku membuatmu melakukan ini, tapi kamu masih memikirkanku." Su Yan malu. Su Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Ada rumor dari dunia luar bahwa keluarga Fang menikah seorang suci, dan sekarang tampaknya itu tidak benar sama sekali. Namun, tolong jangan khawatir, Nona Su. Insiden itu terjadi karena Su Yan. Tidak peduli apapun,
Su Yan akan membantu Nona Su menyingkirkan racun yang tidak berakar itu. Setelah Su Yan selesai berbicara, dia menatap Su Yingxia dengan mata yang tulus. Su Yingxia tersenyum sedih, dan ingin mengatakan tidak, tetapi melihat mata Su Yan yang malu dan penuh tekad, dia tidak tahan untuk menolak, jadi dia mengangguk sedikit. Aku akan membiarkan Lu Su mengambilnya. Setelah mengatakan itu, Su Yan segera berdiri, membuka pintu dan memberikan beberapa instruksi kepada Lu Su, lalu segera kembali, menutup pintu, dan membantu Su Yingxia ke samping tempat tidur untuk istirahat. Setelah beberapa saat, Elf Su menyelinap membawa beberapa butiran es batu giok kecil. Su Yan memasukkannya ke dalam sachet dan memberi Su Yingxia ramuan merah menyala. Manik-manik es batu giok kecil dapat membantu Anda menurunkan suhu tubuh. Energi dari pil pasir api ini dapat melindungi tubuh Anda dari cedera akibat hawa dingin. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Jika masih tidak berhasil, saya dapat meminta bantuan Dewa Es. Bahkan jika saya tidak dapat meminjam manik-manik es batu giok asli, saya selalu dapat membantu menekannya sampai batas tertentu. Su Yingxia meraih tangan Su Yan sedikit, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, untuk menjaga reputasi keluarga Su dan Nona Su, bukankah lebih baik jika lebih sedikit orang yang mengetahui masalah ini? Su Yan masih ingin berbicara, tetapi Su Yingxia berbicara lagi, selain itu, jika keluarga Fang tahu bahwa mereka menikahi seorang wanita yang diracuni, bagaimana mereka bisa kehilangan muka di depan ribuan tamu? Su Yan tahu bahwa Su Yingxia jelas-jelas membuat alasan untuk dirinya sendiri. Su Yan tergerak dan berhenti berbicara, tetapi di dalam hatinya dia menganggap Su Yingxia yang baik hati sebagai temannya. Dia mengangguk dalam diam dan duduk kembali di tempat tidur. Menurutku Nona Su tidak hanya cantik luar biasa, tapi riasannya juga sangat indah. Jika Nona Su sangat menyesal, bagaimana kalau Nona Su berdandan untuk musim panas? Hati Su Yan hampir meleleh. Dia mengatakan ini, tapi nyatanya, dia ingin menggunakan riasan untuk membuat dirinya merasa lebih baik, dan dia juga tidak ingin kondisinya diketahui oleh Dong Ju dan orang lain. Gadis seperti itu, jika dia punya seorang suami, dan kamu mendapatkannya, apalagi yang kamu inginkan? Oke, Su Yan mengangguk dan melirik ke arah Lu Su, yang bangkit dan segera pergi menata meja rias. Su Yan dengan lembut membantu Su Yingxia berdiri dan perlahan berjalan menuju meja rias. Saat ini, di dalam rumah di kejauhan. Dibandingkan dengan keheningan dan kesedihan di sini, ada histeri. Aduh, yo. Itu keren, itu keren. Di sini, dan di sini. Sekalipun pintunya tertutup, orang di luar ruangan dapat dengan jelas mendengar seseorang berteriak di dalam ruangan. Terkadang bernada tinggi, terkadang nyaman, terkadang sangat gembira. Di dalam kamar, Han San Qian mengerutkan kening dan terbaring di tempat tidur dengan perasaan tertekan, bahkan ia ingin memasang masker energi pelindung di kepalanya, tidak ingin telinganya tercemar oleh suara terenggiling. Di tempat lain di rumah, seekor terenggiling sedang menggendong 4 wanita, memijat dan memberi makan mereka. Dia sangat bahagia sampai hampir mencapai langit. Penampilannya yang santai bukan di dunia peri, tapi lebih baik dari dunia peri. Di aula depan keluarga Fang, saat penghormatan pertama kali dibunyikan, para pelayan keluarga Fang yang mengenakan kostum pesta berpisah dan membuka pintu untuk menyambut tamu. Pernikahan keluarga Fang telah resmi dimulai. Bab 2832 Pernikahan Mewah. Di depan istana keluarga Fang, terdapat segala jenis sutra dan satin, batu giok dan emas, yang dapat digambarkan sebagai susunan yang mempesona. Di istana Nuoda, penguasa kota, terdapat tembok emas dengan pemandangan merah bersinar, yang menarik perhatian. Ayo, silakan masuk ke dalam. Fang Jun, tetua tertua dari keluarga Fang, sedang memimpin sekelompok tetua keluarga Fang untuk menyambut para tamu yang bergegas hadir. Kesombongan keluarga Fang memang tidak sedikit. Setiap tamu yang masuk akan disambut oleh petugas dan pelayan dari pintu hingga luar istana, yang berjarak beberapa kilometer, mendampingi mereka sepanjang proses berlangsung. Terkadang juga ada semburan kembang api. Di kejauhan, para tamu mungkin tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga Fang, namun kemegahan dan keadaan seperti itu tetap membuat semua tamu terlihat terhormat. Seiring berjalannya waktu, area resepsi di depan rumah tuan kota dipenuhi dengan hadiah, dan sejumlah besar tamu datang, menambah kemeriahan perayaan yang tak terhitung jumlahnya. Di depan aula utama,
di taman bermain, ribuan meja ditata. Semua meja terbuat dari batu giok putih dan dilapisi kain merah. Ada beberapa jenis hidangan dingin yang lezat di atas meja. Di dapur jauh dari aula utama, ratusan koki sibuk mengerjakan pesta hari ini. Fang Biao memimpin beberapa selir dan berdiri di depan pintu masuk utama aula, memandang para tamu dengan senyum puas di wajahnya. Pada saat ini, seorang petugas upacara perlahan datang dari belakang. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan keluarga, hari yang baik dan penuh keberuntungan akan segera datang. Oke, bagaimana persiapan Kuner? Tuan muda telah mengikuti kesepakatan, memimpin sejumlah besar tamu upacara dan total 48 gerbong menunggu di gerbang barat. Begitu gerbang kota terbuka, Anda bisa masuk untuk menyambut pengantin wanita. Anda bisa keluar dari gerbang selatan, berkeliling kota, dan masuk melalui gerbang timur. Mulai pernikahan resminya, jawab petugas upacara. Fang Kun mengangguk, oke, Fang Yuan. Tuan, ini sudah hampir waktunya. Pergi ke gerbang barat dan buka gerbang kota. Ya, begitu dia selesai berbicara, pria bernama Fang Yuan dengan cepat mundur bersama beberapa orang. Fang Biao mengangkat kepalanya sedikit. Cuaca hari ini cerah dan berangin. Sepertinya dia telah memilih hari yang baik. Saya hanya berharap mulai sekarang, Tuhan akan memberkati dan melindungi keluarga Fang kami di jalan menuju kemakmuran dan kesuksesan selamanya. Mengubah. Ikutlah denganku untuk menyambut para tamu, pikir Fang Biao. Tersenyum tipis, dan perlahan berjalan menuju taman bermain bersama sekelompok anggota keluarga selir. Di halaman belakang, setelah kerja keras Su Yan, pucat dan kelemahan Su Yingxia ditutupi dengan baik di bawah riasan. Tanpa menatap matanya, akan sulit untuk mendeteksi bahwa dia diracuni saat ini. Pintu barat telah dibuka. Tim pernikahan akan segera tiba. Biarkan aku menutupi kepalamu, kata Su Yan. Su Yingxia mengangguk dan tersenyum tipis untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Su Yan melirik Lu Zu, yang mengangguk, membuka pintu sedikit, dan memanggil Dong Ju dan para gadis masuk, siap menyambut kedatangan tim pernikahan kapan saja. Hampir pada saat Lu Zu membuka pintu kamar Han Sanqian juga terbuka sedikit. Trenggiling, dikelilingi oleh 4 gadis, berjalan perlahan dengan senyum puas dan tidak bermoral di wajahnya. Keempat gadis itu pun sengaja berjauhan dan terkesan berjauhan, sehingga membuat banyak orang iri dengan keberkahan Trenggiling tersebut. Namun, Lu Zu menatapnya dengan amarah di matanya, terutama saat dia melihat Han Sanqian berjalan keluar rumah tak lama kemudian, amarah di wajah gadis itu menjadi semakin sulit untuk dihilangkan. Bajingan, Lu Zu mengutuk. Su Yan dan Su Yingxia dikejutkan oleh kutukan yang tiba-tiba itu, dan mereka berdua menatap Lu Zu. Baru kemudian Lu Zu akhirnya menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, menjulurkan lidahnya dan menunjukkan senyuman malu. Melihat kebingungan Su Yingxia, Su Yan tersenyum lembut dan berkata, dia berbicara tentang Dewa Es. Dewa Es. Su Yingxia bingung. Su Yan menggelengkan kepalanya, tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang orang lain, tetapi Lu Zu berkata dengan marah, di permukaan, dia tampak seperti seorang pria sejati, tetapi kenyataannya, dia hanya seorang mesum. Kami bilang kami tidak menginginkannya, tapi tubuh kami sangat jujur, dan kami sepertinya tidak dekat dengan wanita. Faktanya, kami terlalu naif. Bukannya kami tidak dekat dengan wanita, hanya saja kita tidak punya cukup orang. Mereka membutuhkan beberapa orang sekaligus. Mendengar hal ini, Su Yingxia tersenyum lembut. Di dunia yang menghargai kekuatan, menjadi kaya dan berkuasa akan selalu membuat keinginan orang melambung, dan dengan sendirinya mereka akan melakukan banyak hal yang rusak secara moral. Memikirkan hal ini, lebih baik Han Sanqian selalu mengelilingi dirinya dan menganggap dirinya sebagai satu-satunya. Dan hampir pada saat itulah, dengan hiruk-pikuk gong dan gendang, bunyi gendang pintu di gerbang barat kota, tim pernikahan resmi berangkat. Bab 2833 menyambut pengantin wanita. Han Sanqian juga mendengar semburan suara, melihat ke sisi barat langit, dan tersenyum lembut. Hadiah besar. Apakah kamu juga sudah mulai mempersiapkannya? Wei Wei melirik Trenggiling. Dia sudah cukup bersenang-senang dan sudah cukup sibuk. Tampaknya sudah hampir waktunya untuk mengusirnya. Dengan seorang wanita cantik di sisi Anda dan seorang pria lajang dengan pohon berusia 1000 tahun yang sedang mekar, bagaimana Anda masih bisa merasa puas? Melihat kembali Han Sanqian dengan penuh semangat,
dia menceritakan tentang penderitaan dan kesengsaraan menjadi lajang selama bertahun-tahun. Han Sanqian menatap pria ini tanpa daya, menghela nafas, mengangguk, dan memintanya untuk membawa keempat wanita itu pergi terlebih dahulu, yang berarti membantu pria ini. Atas isyarat Han Sanqian, Trenggiling pun merasa senang dan langsung menghampiri Han Sanqian untuk mengacungkannya. Kemudian, dikelilingi oleh 4 wanita cantik, ia memimpin dan berjalan menuju depan aula. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dengan getir, melihat ke belakang Trenggiling yang sangat bersemangat, dan tersenyum pahit, orang ini. Namun meskipun saya bukan penggemar keindahan, pemandangan di sini cukup bagus. Wei Wei bersandar di bawah pohon panjang di tepi sungai dan melihat ikan bermain berpasangan di bawah air, burung bangau putih saling menempel di air, dan bahkan burung-burung di pepohonan di sebelahnya. Tetaplah bersama. Dengan pegunungan dan perairan yang begitu indah, alangkah baiknya jika Su Yingxia bisa datang ke sini lagi. Di hari pernikahan selalu ada pasangan. Bahkan Trenggiling kini ditemani 4 wanita cantik, kata Han Sanqian santai, seolah berbicara sendiri atau melihat ikan di air. Saat ini, saat bel gerbang barat berbunyi, Fang Kun mengenakan gaun pengantin, menunggang kuda, dan memakai topi tipis, tampak agung dan agung, di tengah sorak-sorai banyak orang yang telah diatur untuk memasuki tempat tersebut oleh keluarga Fang, dia berjalan bersamanya di belakangnya. Lusinan iring-iringan mobil perlahan memasuki mansion, dengan gong dan genderang yang keras, bahkan para pelayan menjatuhkan hadiah bunga. Hadiah bunga tersebut tidak hanya berisi berbagai kelopak bunga, tetapi bahkan kertas emas di dalamnya, yaitu indah dan tak lekang oleh waktu. Kemewahan dan kekayaan pernikahan abad keluarga Fang terus ditampilkan. Keluarga Fang sungguh mengesankan. Itu tidak benar. Tuan muda dari keluarga Fang juga sangat mengesankan dan tampan hari ini. Banyak orang berteriak kegirangan selama karnaval. Fang Kun yang sedang menunggang kuda merasa sangat nyaman dan jarang ada senyuman tipis di wajahnya. Dia sangat tertekan dengan apa yang terjadi tadi malam. Aku tidak tahu fitnah macam apa yang didengar ayahnya terhadap wanita jalang Han Sanqian itu, tapi dia sebenarnya berpikir bahwa dia akan membunuh kerabatnya demi keadilan. Untungnya, di saat-saat terakhir, dia dilepaskan. Saat itu, Tuan Chai sudah pergi. Ketika Fang Kun bertanya kepada ayahnya mengapa dia begitu serius, ayahnya tidak menjawab. Dia kembali tadi malam dan memikirkannya sepanjang malam. Dia mengira Han Sanqian telah mengatakan sesuatu di depan Tuan Chai. Meskipun Tuan Chai terkenal, sangat tinggi, tapi bagaimanapun juga dia adalah senior. Dia mungkin telah mendengarkan beberapa fitnahnya dan percaya bahwa itu benar untuk sementara waktu. Karena kemarahannya, dia bahkan berubah pikiran tentang menerima dirinya sebagai muridnya. Karena wajah Tuan Chai, ayahnya hanya bisa berpura-pura tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri demi menjunjung wibawa keluarga Fang. Ini sepenuhnya dapat menjelaskan mengapa ayahnya menghukumnya tanpa ampun, tetapi kemudian langsung melepaskannya setelah Chai Lao pergi. Namun, kabar baiknya adalah Fang Kun percaya bahwa karena pernikahannya hari ini, kembalinya Dewa Es di tengah malam, dan fakta bahwa dia akan menghadiri pernikahannya hari ini, Fang Kun akan menjadi lebih mulia. Pada saat itu, meskipun Tuan Chai tidak puas, hal itu akan hilang, dan dia masih bisa memujanya sebagai gurunya lagi, dan keluarga Fang-nya akan menjadi lebih sejahtera, dan segalanya akan menjadi miliknya, Fang Kun. Namun, meskipun tidak ada yang salah sekarang, Han Sanqian, wanita jalang sialan ini, hampir melukai dirinya sendiri, dan dia pasti akan mempermalukan orang ini ketika dia tinggal sebentar. Siapapun yang berani membuat Fang Kun tidak bahagia akan semakin diambil kembali oleh Fang Kun. Memikirkan hal ini, senyuman Fang Kun mengandung semacam kesombongan yang dipuji oleh semua orang, dan juga memiliki sedikit rasa dingin. Sambil berjalan menyusuri jalan panjang ke arah barat, tim penyambutan pengantin perlahan memasuki halaman belakang dari pintu samping dan berjalan menuju kamar pengantin wanita. Saat ini, Han Sanqian sedang bersandar di pohon sungai. Mendengar suara gong dan genderang di belakangnya, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa Fang Kun telah tiba di depan pintu kamar pengantin wanita yang dikelilingi oleh sekelompok orang. Di dalam pintu, Dongju, Elfsu dan para gadis dengan lembut menutup pintu hingga terbuka sedikit. Menurut aturan dunia gurun, Fang Kun dengan ringan mengetuk pintu 3 kali, menyebarkan beberapa amplop merah, dan menendang ambang pintu dengan kakinya. Petasan meledak di luar,
dan pengantin wanita perlahan berjalan keluar dengan dukungan Dongju dan pengantin wanita. Cewek-cewek. Bab 2834, saatnya menikah. Meski kepalanya ditutupi kain merah, namun pakaiannya yang glamor tetap tidak bisa menutupi sosok cantiknya. Orang-orang bisa tahu tanpa melihat wajahnya bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Pengantin wanita memasuki kursi sedan. Saat petugas upacara kedua di belakang Fang Kun berteriak pelan, beberapa pembawa sedan datang dengan cepat membawa kursi sedan merah yang indah itu. Setelah sedan turun, kedua petugas upacara mengangkat tirai, dan Dongju serta para gadis mengirim pengantin wanita ke dalam sedan. Di kejauhan, Han Sanqian sedang bersandar di antara pepohonan. Melihat pemandangan ini, sesaat dia diliputi kesedihan. Bahkan orang seperti Fang Kun punya istri, tapi bagaimana dengan dia? Ada juga. Ia hanya menoleh perlahan dan melihat pantulan di dalam air, yang terpantul hanyalah sosok dirinya sendiri yang sebenarnya adalah kesepian. Yingxia, kamu di mana? Meski keputusannya ada di surat, tapi hatiku tetap sama. Bangun sedannya. Saat kedua petugas upacara berteriak keras, tandu perlahan diangkat, trompet dibunyikan dengan gembira, dan genderang kota di gerbang selatan juga dibunyikan tepat waktu. Tim pernikahan yang dipimpin oleh Fang Kun berbaris menuju selatan. Gerbang halaman belakang. Dia menghela nafas panjang dan melepaskan hatinya yang tertekan. Tidak peduli apa, jalan ada di depannya, tidak peduli betapa sulitnya, Han Sanqian akan terus berjalan. Hanya dengan menyelesaikan sendiri masalah kota tulang terbakar Anda dapat memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan Lu Ruoxin, mungkin akan ada perubahan menjadi lebih baik di Yingxia, bukan? Memikirkan hal ini, suasana hati yang dekaden berangsur-angsur menghilang, dan motivasi memenuhi tubuh saya kembali. Sudah hampir waktunya bagiku untuk masuk. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan menuju aula utama. Sesuai aturan, pengantin baru harus melewati seluruh kota dan tidak bisa melalui jalur yang sama, kemudian masuk melalui gerbang Zengdong agar dianggap menikah. Oleh karena itu, akan memakan waktu lama bagi tim pernikahan untuk kembali. Ketika Han Sanqian datang ke aula utama, meskipun banyak orang yang duduk jarang, namun jauh dari penuh. Hari ini berbeda dari kemarin. Kemarin, dia adalah protagonisnya. Dia akan diperkenalkan oleh Fang Biao ketika dia muncul. Ketika saatnya tiba, puluhan ribu orang akan berkumpul di sekelilingnya, yang merupakan sesuatu yang tidak diinginkan Han Sanqian. Tapi hari ini, protagonisnya telah berubah, dan semua orang di keluarga Fang sangat sibuk sehingga hampir mustahil bagi siapapun untuk menyambutnya. Selain itu, Han Sanqian masih menunggu hadiah dari Fang Kun, jadi dia memilih tempat duduk di depan istana. Bukan berarti dia akan mencuri perhatian orang lain, dan dia tidak akan jauh seperti kemarin, dan dimusnahkan di tengah kerumunan. Tamunya tidak banyak, jadi pelayannya segera membawakan secangkir teh yang enak. Sambil mencicipinya, dia melihat sekeliling, tapi dia melihat Trenggiling dengan 4 wanita cantik. Mereka sedang berbicara dan tertawa di aula. Saat ini, dia juga melihat Han 3000, dengan putus asa melambai padanya, memberi isyarat agar dia duduk. Orang ini, Han Sanqian tersenyum pahit, tidak mau meninggalkan tempat duduknya. Tapi dia tidak tahu bahwa setelah Trenggiling itu melambaikan tangannya beberapa kali dan melihat Han Sanqian tidak bergerak, dia bergegas datang dan membawa 4 wanita cantik bersamanya. Bukankah aku membiarkanmu lewat? Kamu buta. Apakah ada perbedaan antara hidangan di meja luar dan meja dalam? Di mana saya bisa makan? Selain itu, hari ini cerah dan cerah. Bukankah menyenangkan duduk di luar dan menikmati angin sepoi-sepoi? Han Sanqian berkata sambil senyum. Makanannya sama, tapi kualitas di dalamnya jelas berbeda dengan di luar. Meja giok macam apa ini? Lihat meja giok jenis apa yang ada di dalamnya. Tidak ada bandingannya, kata Trenggiling tertekan. Itu hanya makan. Hanya dengan mulutmu, bukan meja. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Sialan, kamu orang yang terlalu bertele-tele. Trenggiling sangat marah hingga dia muntah darah. Dia pernah melihat orang rendahan sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat orang rendahan seperti itu. Saat dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, pada saat ini, kerumunan di aula bergerak sedikit. Melihat ke dalam, sekelompok tamu terhormat mulai perlahan mengambil tempat duduk mereka. Aku tidak akan memberitahumu lagi.
Aku akan mencari tempat duduk dan menghemat uang. Dengan seorang wanita cantik di sisinya, kesombongan Trenggiling secara alami mengambil alih dan dia benar-benar meninggalkan Han Sanqian dan melarikan diri bersama 4 wanita cantik. Di aula utama, Suyan membawa Elf Su dan sekelompok tamu penting keluarga Fang dan duduk satu persatu di aula utama atas undangan Fang Jun. Suyan memang melihat Trenggiling dan 4 wanita cantik duduk di sana. Tidak jauh dari sana, namun, Han Sanqian adalah satu-satunya yang hilang. Matanya buru-buru mencari kekerumunan, tapi dia masih tidak melihat orang yang ingin dia temui. Berhentilah mencari dia. Kami telah menemukan identitas aslinya. Untuk terus menipu Anda, nona muda, dia pasti akan tetap sendirian dan berpura-pura menjadi orang baik, kata Lu Zu dengan nada menghina. Suyan melirik Lu Zu dengan sedikit tidak senang, melarangnya menghina Han Sanqian seperti ini. Pada saat ini, Han Sanqian di luar istana sedikit mengangkat matanya dan menatap matahari di langit. Jamnya hampir tiba. Bab 2835 pernikahan dimulai. Sambil menyesap teh, Han Sanqian menunggu dengan tenang. Waktu berlalu, cepat dan lambat. Saat matahari akan terbenam di jalur yang benar dan menyinari bumi, di atas gerbang timur, penghormatan terus-menerus dilakukan, dan saat genderang kota dibunyikan, suona menggelegar. Tim pernikahan telah menyelesaikan tur keliling kota dan secara resmi kembali. Buka pintunya untuk menyambut pengantin baru. Saat petugas upacara yang berdiri tinggi di kejauhan berteriak keras, gerbang ke timur terbuka. Fang Kun menunggangi kuda putih dan masuk perlahan bersama tim penyambutan dan kursi sedan pengantin wanita. Para tamu yang hadir juga mengambil tempat duduknya satu persatu. Dari sudut pandang Han Sanqian, taman bermain itu penuh dengan orang dan sangat ramai. Di lorong yang mengarah langsung ke aula utama dari tengah kerumunan, prosesi pernikahan terhenti, dan sedan pernikahan dibawa ke depan prosesi, di belakang Fang Kun. Di aula utama, Fang Biao juga memimpin tua dan muda keluarga Fang serta sekelompok tetua keluar dari aula utama, berdiri di depan pintu dan melihat sekeliling ke bawah. Namun, saat Fang Biao menunduk, tanpa sengaja matanya tertuju pada Han Sanqian yang duduk tak jauh di sebelah kiri. Dia terkejut sekaligus gembira sesaat. Tentu saja, dia terkejut melihat bagaimana Han Sanqian bisa duduk di tempat seperti itu untungnya. Tidak peduli apa, Dewa Es melakukan apa yang dia katakan dan menghadiri pernikahan Kuanzi. Han Sanqian mengangguk sedikit padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan dirinya sendiri dan hanya sibuk dengan urusannya. Fang Biao tersenyum penuh terima kasih, berbalik dan menegakkan kepalanya, dadanya tegak. Waktu yang baik telah tiba. Selamat kepada keluarga Fang atas pernikahan bahagia mereka. Pengantin pria menendang pintu sedan dan memasuki aula untuk memberi penghormatan. Teriak petugas upacara keras sambil tersenyum. Hampir di saat yang bersamaan, masyarakat sekitar juga bertepuk tangan meriah. Fang Kun tertawa gembira, turun dari kudanya, mendatangi sedan, dan di bawah bimbingan petugas etiket, ia membuka kaki kanannya dan menendang pelan pintu sedan. Namun sang mempelai wanita yang seharusnya keluar setelah pintu sedan ditendang, kali ini tidak muncul. Kecurigaan tiba-tiba muncul di antara para tamu, dan sekelompok orang dari keluarga Fang di atas aula juga mengerutkan kening dengan cemas. Bahkan Han Sanqian, yang tidak pernah terlalu peduli, mau tidak mau melihat ke samping saat ini. Apa yang terjadi? Fang Kun juga sedikit bingung dan buru-buru melihat ke arah petugas upacara di sebelahnya. Petugas upacara juga sangat nakal. Dia melirik ke arah Dongju yang berada di tim pernikahan di belakangnya dan memberi isyarat agar dia datang dan mengambil lihat. Di hadapan semua orang, Dongju dengan cepat berlari ke sedan karena malu, membuka sedikit tirai, dan memasukkan separuh kepalanya ke dalam. Su Yingxia, yang mengenakan jilbab merah, masih duduk di dalam sedan, tetapi tubuhnya sedikit gemetar dan dia jelas menangis terseduh-seduh. Merawat Su Yingxia adalah waktu yang lama, tetapi Su Yingxia selalu memberi kesan pada Dongju sebagai orang yang sangat kuat, tetapi pada saat ini, dia benar-benar menangis tak terkendali. Sambil mengertakkan gigi, Dongju masih berkata, "Nona muda masa depan, kamu. Sudah waktunya kamu keluar dari kursi sedan." Ada ribuan tamu di luar, tapi mereka semua mengawasi. Su Yingxia tidak menjawab, masih duduk di sana, sampai Dongju kehilangan kesabaran dan ingin mendesaknya lagi. Tiba-tiba, Su Yingxia berdiri sedikit dan perlahan keluar dari sedan. Melihat pengantin wanita keluar,
petugas upacara dan semua orang di keluarga Fang tidak bisa menahan nafas lega, tapi jelas masih ada sedikit ketidakpuasan yang tersembunyi di mata Fang Kun. Di depan semua orang, menelannya begitu lambat, bukankah itu berarti dia tidak memberikan wajahnya? Oke, karena itu masalahnya, aku akan membuat kalian berdua terlihat cantik setelah beberapa saat. Memikirkan hal ini, dia dengan lembut melirik beberapa teman dekat di tim pernikahan di belakangnya. Melihat matanya, beberapa kroni itu langsung mengangguk sinis, menandakan semuanya sudah siap. Fang Kun tersenyum dingin, sangat puas. Pengantin, masuk aula dan membungkuk. Teriak petugas upacara lagi. Dengan dukungan Dongju, Su Yingxia dengan enggan dan tak berdaya berjalan bersama Fang Kun menuju aula utama, berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Fang menunjukkan senyuman yang sangat senang dan, dikelilingi oleh sekelompok anggota keluarga, perlahan kembali ke aula utama dan duduk di tengah aula, menunggu pengantin baru datang dan memberi hormat. Melihat tidak ada hal istimewa yang terjadi, Han Sanqian sudah menundukkan kepalanya untuk minum teh tanpa menunjukkan minat. Namun, dia secara tidak sengaja melihat pengantin pria dan wanita lewat. Kemudian, Han Sanqian perlahan mengangkat kepalanya. Bab 2836 undang Han Sanqian ke panggung. Saat dia mengangkat kepalanya dan menatap pengantin wanita, Fang Kun juga dengan jelas memperhatikan Han Sanqian duduk di luar aula, dengan sedikit senyuman dan sedikit rasa dingin di matanya. Mata kedua orang itu bertemu, tapi itu seperti guntur dari surga dan api dari bumi, sangat kuat. Setelah mata mereka bertemu, Fang Kun perlahan berjalan ke aula bersama pengantin wanita. Di dalam aula, ada karpet merah, dan meja giok di kedua sisinya penuh dengan tamu. Saat pengantin baru masuk, ada tepuk tangan meriah. Dengan bantuan keluarganya, Fang Biao telah menetap di tengah aula utama. Orang-orang dari keluarga Fang berbaris di kedua sisi, memandangi pengantin baru yang berjalan perlahan di depannya, dengan gembira. Di luar aula, banyak kerabat dan teman juga berkumpul di sekitar aula, menyaksikan upacara tersebut dengan gembira. Apa yang disebut pasangan sempurna dibuat di surga. Hari ini, atas nama keluarga Fang, saya menyambut Anda semua untuk menghadiri upacara Fang Kun, tuan muda keluarga Fang. Petugas upacara memandang semua orang, membungkuk sedikit, dan mengucapkan sopan santun terlebih dahulu. Kemudian, petugas upacara melirik ke arah Fang Biao dan memberi isyarat agar dia berbicara. Tidak ada kaitan seperti itu dalam pernikahan tersebut, tetapi hanya ditambahkan oleh keluarga Fang, tujuannya tentu saja sudah jelas. Fang Biao mengangguk gembira, berdiri sedikit, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih telah menghadiri pernikahan Kuanzi. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Kuanzi telah dewasa, tetapi juga berarti saya akan pensiun. Pernikahan itu masalah kecil, tapi ini acara besar untuk menarik semua tamu terhormat. Ini juga merupakan berkah bagi keluarga Fang kita. Pahlawan dari semua lapisan masyarakat di dunia gurun ini berkumpul di keluarga Fang. Adegan megah ini belum terlihat dalam 10.000 tahun. Ini benar-benar mengecewakan bagi Fang. Orang-orang sangat bahagia. Terutama Tuan Cai dan 4 keluarga besar telah mengirimkan personel penting ke sini, yang membuat keluarga Fang semakin sejahtera. Meski hanya pidato, itu hanya untuk mempromosikan kekuatan keluarga Fang dan mengundang semua jenis tamu terhormat. Tuan Cai dan anggota dari 4 keluarga besar yang disebutkan namanya juga tersenyum dan mengangguk menanggapi keluarga Fang. Keluarga Fang sungguh mengesankan. Itu tidak benar. Semua tokoh penting datang dan sejarah berkumpul. Yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah Tuan Cai, yang sudah lama tidak terlihat, juga datang sendiri. Itu seperti keajaiban. Keluarga Fang pantas menjadi keluarga pertama. Kata-kata Fang Biao secara alami menimbulkan bisikan di bawah, tapi inilah yang paling diinginkan keluarga Fang. Tetapi yang sebenarnya membuat keluarga Fang semakin mulia, bahkan seterang matahari dan bulan, adalah orang lain. Hanya saja dia rendah hati dan tidak menyukai keaktifan. Oleh karena itu, meskipun dia menghadiri pernikahan, dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Dalam kata-katanya, katakanlah, ini bukan tentang mencuri pusat perhatian dari Kuanzi. Fang Biao terus tertawa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang semakin banyak berbicara. Pada saat yang sama, mereka melihat sekeliling. Jelas, semua orang tahu bahwa orang rendah hati di mulut Fang Biao mengacu pada dewa es baru yang tidak pernah bertopeng.
sebelum. Namun justru karena ia tidak pernah menutupi wajahnya, banyak orang yang mencarinya, namun masih belum mengetahui siapa Dewa Es itu. Kamu tidak perlu mencarinya. Meskipun Dewa Es ada di pesta pernikahan, dia masih sama seperti kemarin. Fang Biao tersenyum lembut, dan semua orang menghela nafas dengan kata-katanya. Lagi pula, jika Anda mengatakan ini, Anda tidak dapat lagi melihat Dewa Es. Tuan, waktu yang baik telah tiba, petugas upacara mengingatkannya dengan lembut. Fang Biao mengangguk, lalu menundukkan tangannya kepada semua orang yang hadir dan memberi hormat kepada Wei Wei. Oke, Fang akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Atas nama keluarga Fang, Fang sekali lagi berterima kasih kepada semua orang atas kehadiran hangat mereka. Begitu kata-kata itu keluar, terdengar tepuk tangan meriah, dan Fang Biao juga perlahan kembali ke tempat duduknya di tengah tepuk tangan tersebut. Pada saat ini, petugas upacara berdeham sedikit dan berbicara, sejak zaman kuno, kami telah menikah karena perkawinan. Mewarisi keutamaan surga, dan menaklukkan bumi. Pelukan pasangan itu atas perintah orang tuanya. Oleh karena itu, hendaknya pengantin baru memuja langit dan bumi dan berterima kasih kepada orang tuanya, agar mereka dapat memiliki awal dan akhir, serta memperoleh kebahagiaan dan harmoni. Semuanya, saya nyatakan pernikahan telah resmi dimulai. Saat petugas menyelesaikan kata-katanya dan berteriak dengan keras, band yang menunggu di luar aula pun mulai bermain dengan gembira. Untuk beberapa saat gong dan kendang terdengar riuh dan sangat meriah. Sukacita sebuah pernikahan adalah persatuan abadi yang dibuat oleh surga. Pengantin baru mematuhi perintah dan menyembah langit dan bumi. Sujudlah ke langit dan bumi. Dengan teriakan nyaring, kedua pasangan itu membungkuk ke langit dan bumi. Namun, Fang Kun tidak bergerak, dan pengantin wanita juga tetap diam di tempatnya. Adegan itu sangat canggung, dan Dong Ju yakin jika dia tidak membiarkan pengantin wanita membungkuk dengan cepat, dia mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Dong Ju segera dengan lembut menopang Su Yingxia dengan tangannya dan berbisik dengan mendesak, tolong, calon nyonya muda. Tapi Su Yingxia tidak merespon sama sekali. Dalam keputusasaan, Dong Ju diam-diam menggunakan tangannya untuk memaksa Su Yingxia membungkuk. Tapi saat Su Yingxia hendak dipaksa turun, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Del. Bab 2837 Saya adalah pengadilan tinggi Anda. Semua orang jelas tercengang dan menoleh ke belakang, menyadari bahwa suara ini sebenarnya diucapkan oleh Fang Kun. Saat ini, pengantin wanita telah ditekan dengan lembut oleh Dong Ju, tapi Fang Kun masih berdiri dengan bangga. Tuan, Anda. Petugas kesopanan itu bingung. Meskipun gerakan pengantin wanita agak lambat, yang membuat suasana menjadi sedikit canggung, masalahnya adalah Tuan Fang berdiri dengan kepala terangkat tinggi dari awal hingga akhir. Dalam hal ketidakpuasan, itu seharusnya pengantin wanita, jadi di mana bisakah dia mendapatkan gilirannya? Fang Biao sedikit mengernyit dan menatap putranya dengan cermat pada saat ini, binatang itu tiba-tiba berhenti, jadi mengapa? Fang Kun tidak tergerak oleh angin dan hujan, tersenyum tenang, lalu perlahan membuka mulutnya, karena kamu menyembah langit dan bumi, kamu harus membungkuk ke langit dan berlutut di tanah. Di kuil ini, walaupun kaki menyentuh tanah, tetapi kepala tidak bisa melihat langit, bagaimana bisa memuja langit dan bumi? Kata Fang Kun sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang, apa maksudnya ini? Saya menyarankan karena Anda menyembah langit dan bumi, Anda harus beribadah ke surga, memberi hormat ke bumi, dan kemudian pindah ke luar kuil. Semua orang tercengang, meskipun mereka belum pernah melihat permintaan aneh seperti itu, tetapi setelah menikmatinya dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa alasan masing-masing sebenarnya adalah kebenaran. Untuk memuja langit dan bumi adalah wajar jika memuja langit dan bumi. Jika tidak ada langit di pura ini, memang dalam arti tertentu tidak bisa dianggap sebagai anugerah langit dan bumi. Memikirkan hal ini, semua orang terkejut dan kagum pada Tuan Fang yang melanggar aturan. Akan ada pahlawan seperti ini di dunia gurun di masa depan, dan masa depan mereka tidak terbatas. Ya, mereka yang berpegang pada aturan pasti akan membelenggu dirinya sendiri. Dalam hal ini, Tuan Fang telah membuat terobosan untuk kita. Sejak zaman kuno, ombak di belakang sungai Yangtze mendorong ombak ke depan. Anak ini sangat bersyukur sekaligus memberi selamat. Sekelompok orang dengan cepat mulai berbicara di antara penonton,
Tetapi tidak peduli apa, mereka semua sangat dipuji oleh Fang Kun. Fang Biao awalnya sedikit terkejut dan tidak puas dengan perkataan putranya, tetapi ketika dia melihat reaksi semua orang yang hadir, dia tidak bisa menahan senyum. Dia harus seperti Fang Kun ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki, dia pantas menjadi anaknya sendiri. Bahkan Tuan Chai saat ini mau tidak mau sedikit setuju, dan kesannya terhadap dirinya mulai perlahan berubah ke arah yang baik. Tapi, apakah Fang Kun benar-benar berpikir demikian? Jelas tidak juga. Pergi ke surga dan bumi hanyalah sebagian dari rencananya, bahkan mungkin dia sendiri tidak menyangka akan secara tidak sengaja memasukkan pohon willow ke dalam bayangan, namun secara kebetulan, dia akan mendapat tepuk tangan dari seluruh rumah. Mungkin begitulah yang dipikirkan orang-orang. Ketika semua orang menganggap dirinya benar, apapun yang dilakukannya benar. Ketika dia salah, apapun yang dilakukannya tentu saja salah. Baiklah, pernikahannya akan diadakan di luar istana. Fang Biao tersenyum lembut. Kebetulan Dewa Es juga duduk di luar. Fang Biao khawatir Dewa Es tidak akan masuk, dan dia malu untuk mengundangnya secara sadar. Fang Kun berkata bahwa adil untuk mengatakan bahwa dia bisa keluar dan menjadi sana. Pernikahan diadakan di depan Dewa Es. Meski saat ini semua orang mungkin belum mengetahuinya, selama hal itu disebut-sebut menjadi bahan pembicaraan di masa depan, tetap saja keluarganya lah yang menjadi bosnya. Dengan pernyataan Fang Biao, diam-diam Fang Kun merasa bahagia. Sekelompok anggota keluarga Fang dan petugas upacara mulai memindahkan para tamu. Setelah semua orang berada di tempatnya, mereka duduk di depan aula Fang Biao. Saat ini, Fang Kun berdiri di depan Fang Biao. Menunggu persiapan akhir selesai, matanya tanpa sengaja beralih ke Han San Qian. Han San Qian duduk di sana sedikit, cukup terkejut karena pernikahannya tiba-tiba dipindahkan keluar, sampai dia mendengar orang lain mendiskusikan alasannya, dia tiba-tiba menyadarinya. Namun, tidak seperti Fang Biao, Han San Qian tentu saja tidak akan mempercayai omong kosong Fang Biao, tetapi untuk sementara dia tidak tahu persis trik apa yang dimainkan anak ini. Melihat mata Fang Kun, Han San Qian berjalan ke depan dengan tenang, tanpa rasa takut. Tindakan kecil Fang Kun tepat di depan hidung Fang Biao melihat dia menatap Han San Qian, Fang Biao memiliki pemahaman yang berbeda. Tampaknya putranya sudah tercerahkan. Meskipun dia tidak menjelaskan identitas sebenarnya dari Dewa Es kepadanya kemarin, tetapi dari sikap dirinya dan Tuan Chai kemarin, serta menghilangnya dan kemunculan tiba-tiba Dewa Es, dia seharusnya telah menyadarinya. Identitas sebenarnya dari Dewa Es. Bagaimanapun, putranya sangat pintar. Namun perhitungan cerdas Fang Kun memang benar, namun ia melewatkan salah satu poin terpenting, yaitu ketika pikiran seseorang diliputi rasa iri dan benci, seringkali IQ-nya pun hilang. Dan Fang Kun secara alami adalah orang yang kuat dalam hal kecemburuan dan kebencian. Oke, semua tamu sudah siap, upacara pemujaan langit dan bumi sudah resmi dimulai. Tepat ketika mata kedua orang itu bertemu lagi, petugas upacara di sana berteriak keras, dan upacara dimulai kembali. Fang Kun tersenyum lembut, membuang muka, dan menunggu perintah selanjutnya dari petugas etiket. Sembahlah langit dan bumi. Begitu kata-kata itu keluar, Dong Ju segera mengambil tindakan dan memaksa pinggang pengantin wanita turun, namun pada saat itu, kecelakaan kembali terjadi. Bab 2838 di mana langitnya? Fang Kun masih tidak membungkuk atau membungkuk, dia hanya berdiri di sana dengan tenang dan tersenyum dengan tenang. Tuan Fang, apa maksudnya ini? Ya, kenapa dia tidak beribadah? Mungkinkah dia masih menganggap ada yang tidak beres? Atau mungkin dia tidak ingin menikah? Semua orang membicarakannya, tidak tahu apa artinya. Fang Biao juga benar-benar bingung dan memandang Fang Kun dengan cemas. Apa yang akan dilakukan bocah ini? Sekarang tidak hanya orang di istana, atau yang mengawasi di depan pintu, tapi juga puluhan ribu orang di taman bermain, kalau ada masalah tidak apa-apa. Tuan muda, petugas kesopanan juga mengingatkannya dengan lembut saat ini. Fang Kun tersenyum lagi, lalu berbalik sedikit, menarik pengantin wanita ke sampingnya, dan menghadap semua orang. Kubilang, karena kita menyembah langit dan bumi, maka kita harus menyembah langit ke atas dan menyembah bumi ke bawah. Walaupun manusia berdiri di bumi, bagaimana dengan surga? Kata Fang Kun dingin. Bukankah ini surga? Pejabat itu menunjuk ke langit dengan cemas dan berkata dengan depresi.
Dia benar-benar tidak tahu apa yang Tuan Muda coba lakukan di depan ribuan orang. Fang Kun tersenyum dingin, dengan mata seram, kamu dan aku bisa melihat langit, tapi bagaimana dengan beberapa orang? Jika kamu bahkan tidak bisa melihat langit, bagaimana kamu bisa tulus? Begitu kata-kata itu keluar, petugas upacara terkejut, Fang Kun tiba-tiba berbalik ke samping, lalu tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala pengantin wanita, lalu menariknya dengan kuat. Jilbabnya segera dibuka, memperlihatkan wajah yang tiada taraf dan pedih, dengan sedikit air mata, dan riasan yang indah membuat situasi ini semakin menyedihkan. Namun sayangnya, lebih banyak orang yang sangat terkejut. Tradisi pengantin wanita tidak boleh melepas hijabnya sebelum bertemu dengan siapapun sebelum malam pernikahan sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Hal ini tidak hanya berlaku di kalangan keluarga kaya, tapi juga di kalangan masyarakat awam. Tetapi, ini, semua orang di dalam dan di luar panggung saling memandang, tidak tahu kenapa. Semua orang di keluarga Fang dan Fang Biao juga tercengang saat itu juga. Mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Apa yang sebenarnya dilakukan anak Fang Kun ini? Su Yan dan Lu Su juga menahan nafas. Mereka sangat terkejut, tetapi mereka tidak berani berkata apa-apa. Mungkinkah Fang Kun sudah mengetahui ada yang tidak beres dengan Su Yingxia saat ini? Memikirkan hal ini, kedua wanita itu saling menatap. Saat ini, Han San Qian hanya melihat sekilas perubahannya, karena dia hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi dari pandangannya, dan kebetulan wajah pengantin wanita terhalang oleh Fang Kun karena posisinya, jadi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Ke wajah. Namun, Han San Qian tidak tertarik dengan kelakuan gila Fang Kun. Begitu anjing gila ini marah, apa yang tidak bisa dia lakukan? Namun, Han San Qian sangat bingung apa hubungannya dengan hadiah yang diberikannya. Hanya dengan cara ini kita dapat melihat langit dan bumi dan menyembah langit dan bumi. Fang Kun berteriak dingin, lalu menamparkan punggung Su Yingxia dengan satu tangan, memaksanya untuk membungkuk bersamanya, dan tiba-tiba membungkuk ke langit. Satu sujud ke langit dan bumi. Meski tingkahnya aneh, petugas upacara juga bertindak sesuai kesempatan dan berteriak cepat. Lalu, dia tiba-tiba menyeka keringat di dahinya dan melirik arloji karena malu. Fang Biao juga sedang menunggangi seekor harimau, dan mengangguk padanya dengan sedih, mengisyaratkan dia untuk melanjutkan. Meskipun ada perilaku moral yang buruk, tetap saja tidak apa-apa petugas upacara mengertakkan gigi dan berteriak, dua membungkuk ke aula tinggi. Setelah selesai berbicara, pasangan itu berbalik dan menghadap Fang Biao di aula atas dipaksa oleh Dong Ju dan Fang Kun. Mereka membungkuk kepada Fang Biao 2 kali dan upacara selesai. Saat ini, Han San Qian masih asyik minum teh. Ketiga, mari kita beri penghormatan sebagai suami istri. Segera setelah itu, Su Yingxia, dengan dukungan Dong Ju, perlahan berdiri di hadapan Fang Biao. Hampir pada saat ini, dia melihat sekeliling dan melihat Han San Qian duduk tidak jauh dari sana. Di sana, bab 2839, suami dan istri akhirnya bertemu. Dia duduk sebentar, dengan santai, memegang cangkir teh dengan ringan, dan minum dengan tenang. Dia masih sangat tampan, masih sangat santai, dan masih begitu. Su Yingxia tertegun di sana, tanpa sadar air mata menetes dari matanya. Dia bahkan curiga bahwa dia sedang bermimpi. Mungkinkah racun tanpa akar telah menyerangnya dan dia akan mati, jadi mungkinkah dia sedang sekarat? Mengenai air mata Su Yingxia yang tiba-tiba meledak, Dong Ju sedang terburu-buru, panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat yang sama, dia memandang Fang Kun dengan hati-hati, tetapi melihat bahwa Fang Kun tidak hanya tidak mengungkapkan kemarahannya pada dirinya sendiri, tapi malah menatap Su Yingxia dengan ekspresi dingin. Tak lama kemudian, para tamu di seberang Su Yingxia juga mulai menyadari ada yang tidak beres. Pengantin wanita tiba-tiba menangis. Mengapa ini terjadi? Ini adalah hari besar. Mungkinkah kelakuan sembrono Fang Kun barusan membuat pengantin wanita merasa dirugikan? Tapi mempelai wanita hanya merasa sedih, lalu kenapa dia terus menatap ke sisi ini? Mengikuti garis pandangnya, sekelompok orang dengan cepat berbalik dan perlahan mengalihkan pandangan mereka ke Han San Qian. Ada sesuatu yang aneh di sana, meskipun orang di seberang tidak dapat melihat kondisi Su Yingxia, dia tetap mengalihkan pandangannya. Mengikuti di belakang adalah anggota keluarga Fang,
dan bersama dengan Fang Biao, mereka juga mengikuti pandangan orang banyak. Dewa Es. Fang Biao dan tetua-tetua Fang Jun saling memandang dengan ragu. Mungkinkah calon menantu perempuan mereka mengenali Dewa Es? Atau mungkin dia mengenal Dewa Es? Tampaknya kemungkinan tersebut tidak bisa dikesampingkan, karena keduanya sama-sama berasal dari kawasan Central Plains. Jika ini masalahnya, maka bagi keluarga Fang, bukankah mungkin untuk lebih dekat dengan Dewa Es? Tepat ketika Fang Biao mencoba berspekulasi tentang kegembiraan ini, Han Sanqian, yang sedang minum teh dengan kepala tertunduk, tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, dan sedikit berhenti meminum teh di tangannya. Sial, sepertinya banyak mata orang yang tertuju padaku. Tidakkah kamu mendengar Fang Biao dan yang lainnya mengungkapkan identitas mereka? Dengan sedikit keraguan, dia perlahan mengangkat kepalanya ke arah tatapan semua orang. Dia melirik semua orang dengan curiga, tetapi pada akhirnya, ketika Han Sanqian melirik pengantin wanita, dia benar-benar tercengang. Ledakan. Cangkir teh di tangannya tiba-tiba tergelincir dan jatuh ke tanah hingga pecah berkeping-keping. Selamat datang musim panas. Han Sanqian menatap dengan tidak percaya, dan berdiri perlahan karena terkejut. Dia tidak percaya apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Orang yang dia pikirkan siang dan malam, bahkan tidak memikirkannya, benar-benar muncul di hadapannya saat ini. 3000. Su Yingxia sudah berpura-pura menangis. Melihat Han Sanqian berdiri, dia yakin itu bukan mimpi. Dia membuka mulutnya sedikit dan bergumam dengan sedih. Yingxia. Han Sanqian menjawab dengan lembut, dan tanpa sadar berjalan ke arah Su Yingxia. Namun, baru setengah jalan, selusin penjaga tiba-tiba bergegas dari sisi istana, masing-masing memegang senjata dan langsung mengepung 3000 orang Han. Bilah senjatanya semuanya ditujukan ke Han Sanqian. Tentunya jika Han Sanqian berani main-main, senjata tersebut akan menyerang Han Sanqian tanpa ampun. Su Yingxia belum keluar dari kesedihan dan kegembiraannya ketika dia melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Han Sanqian dengan cemas. Sanqian, hati-hati. Fang Kun tersenyum dingin, lalu berbalik sedikit dan menghadap Han Sanqian. Han Sanqian melirik selusin orang di sekitarnya. Masing-masing dari mereka adalah petarung yang baik, dan yang lebih penting, seluruh aula dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas, Fang Kun telah menyiapkan penyergapan di sini. Individu hanya ada di dalam terang, dan ada lebih banyak orang dalam kegelapan. Tujuannya tentu saja sangat jelas, yaitu untuk membatasi Han Sanqian. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tiba-tiba mengertakkan giginya, dia berpikir bahwa pada saat ini, dia mengerti segalanya. Tidak heran ketika Lu Ruoxin membawanya untuk bertemu dengannya untuk pertama kalinya, pria ini sangat tidak puas dengannya dan bahkan menyebabkan banyak masalah baginya. Tapi sekarang, dia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus bertahan hari ini, mengatakan bahwa dia telah menyiapkan hadiah untuk dirinya sendiri. Ternyata inilah hadiahnya. Han Sanqian mencibir dengan muram, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, memandang Fang Kun seolah-olah sedang melihat orang mati. Bagus sekali, aku sangat menyukai hadiah ini. Bab 2840. Akankah Han Sanqian takut? Melihat mata dingin Han Sanqian, Fang Kun tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi juga penuh kegembiraan di saat yang sama. Selama kamu menyukainya, Fang Kun tersenyum lembut. Saya tahu bahwa Anda, Han Sanqian, cukup mampu. Terakhir kali di dataran tengah, begitu banyak dari kami yang menderita kerugian tersembunyi di tangan Anda. Namun, orang pintar hanya akan menderita kerugian yang sama sekali. Dan akan ada jangan pernah menjadi yang kedua kalinya. Masing-masing dari selusin master ini bisa setara dengan 1:1000. Mereka adalah pembunuh andalanku di dunia gurun. Ada ribuan elit keluarga Fang di bawah sana. Jika kamu berani bergerak, aku akan melindungimu dari kematian. Setelah mengatakan ini dengan lembut, Fang Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Han Sanqian dengan cara yang lucu. Baginya, Han Sanqian hanyalah mainan di tangannya. Dia memang mampu, tapi jika dia ingin menimbulkan masalah di wilayah keluarga Fang, bahkan naga yang kuat pun tidak bisa mengalahkan ular lokal. Su Yingxia memahami bahwa Fang Kun memaksa Han Sanqian untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak alasan untuk mengirim lebih banyak pasukan untuk mengepung Han Sanqian, dan bahkan para tetua dan tuan di antara para tamu yang hadir akan mengerumuninya.
Ada puluhan ribu orang di sini, padat seperti naga panjang, dan ahli ada di mana-mana. Bukankah 3.000 orang seperti domba memasuki mulut harimau? Memikirkan hal ini, Su Yingxia menggelengkan kepalanya dengan putus asa pada Han San Qian, menyuruhnya untuk tidak bersikap impulsif. Namun, apakah Han San Qian akan takut? Demi Su Yingxia, apalagi mengetahui ada harimau di gunung, meski harimau itu ada di depannya, Han San Qian harus mengeluarkan semua anteknya. Melihat wajah Han San Qian sudah salah, Fang Biao, Cai Lao dan yang lainnya di sana tampak kaget. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi, tapi itu tidak lagi penting. Yang penting Bing Sen jelas-jelas marah. Fang Biao, apa yang terjadi? Tuan Cai berjalan ke sisi Fang Biao dalam beberapa langkah dan berbisik di telinganya. Fang Biao tidak menjawab, dia juga bingung. Sedetik yang lalu, dia mengira pengantin wanita dan Dewa Es bertemu melalui hubungan dekat. Namun, di luar dugaan, situasinya tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba menjadi tegang. Kuner, Fang Biao berkata cepat. Dan kalian, yang memintamu untuk naik, turunlah ke sini, Fang Biao berteriak dengan marah kepada sekelompok orang itu. Para penjaga langsung merasa malu dan menoleh untuk melihat ke arah Fang Kun. Meskipun pemimpin keluarga bertubuh besar, mereka adalah tentara Fang Kun yang sudah mati, jadi mereka lebih mendengarkan perkataan Fang Kun. Fang Kun tersenyum dingin, mengangguk, dan melambaikan tangannya untuk memberi tanda kepada penjaga bahwa mereka boleh turun. Namun, melihat Fang Biao datang, Fang Kun mengambil kesempatan ini dan mengejek dengan lembut, apa? Menurutmu apakah ayahku bisa melindungimu? Ya, dia bisa melindungimu seperti cangkang kura-kura. Kamu hanya perlu kecilkan saja kepalamu, aku tidak tertarik dengan hidup atau matimu. Bagaimanapun, cukup senang bagiku untuk mempermalukan istrimu yang tercinta. Setelah mengatakan itu, Fang Kun memiliki senyuman dingin di matanya dan menatap Han San Qian yang dingin secara provokatif. Tidak ada pria yang bisa tinggal diam di depan suami yang istrinya tidak setia, termasuk Han San Qian. Jika cucu ini benar-benar dapat menanggungnya, tidak masalah. Seseorang yang telah dihina secara sewenang-wenang olehnya, bahkan jika dia mengambil Luruoxin yang dicintainya, apa yang dapat dia lakukan? Bukankah dia dipermalukan oleh dirinya sendiri? Jika dia tidak tahan, ini akan menguntungkan Fang Kun. Dengan begitu banyak tuan di wilayah keluarga Fang, dia bisa melepaskan semua energi jahatnya dan membalas dendam aslinya pada Han San Qian. Jika saatnya tiba, bukankah akan lebih menyenangkan jika memukul pria ini setengah mati lalu mempermalukan istrinya? Jelas sekali rencana Fang Kun berhasil, karena Han San Qian sudah bergerak tiba-tiba saat ini. Tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan seluruh orang langsung menuju ke arah Su Yingxia. Fang Kun tersenyum dingin, jelas sudah bersiap dengan baik, dan berdiri sedikit di depannya, dan berteriak dengan marah, ini tidak masuk akal, kamu benar-benar mengganggu pernikahanku, dengan seperti itu kemarahan di matamu apakah keluarga Fang kita ada? Begitu dia selesai berbicara, Fang Kun mengumpulkan energi di tangannya dan menghadapnya secara langsung. Tidak, Fang Biao bergegas, tapi itu jelas satu langkah terlambat. Melihat dua orang yang sudah bertarung, dia sangat cemas sejenak. Su Yingxia juga menatap kosong. Hampir di saat yang sama, lebih banyak penjaga datang dari kelompok penjaga yang baru saja mundur. Mereka melindungi Su Yingxia di belakang mereka untuk mencegah Han San Qian datang merebutnya kapan saja. Dan Han San Qian dan Fang Kun sudah saling berhadapan langsung. Keduanya bertarung sengit, dan mereka sudah bertarung jauh dari atas aula hingga udara.